Ya, mungkin dari Bang Zuma bisa jelasin penjelasan tentang surga, ya, surga pihak Islam dan juga bedanya dengan surga pihak Kristen. Oke, mungkin Bang Zuma lagi. Ya. Baik, ya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Jadi terkait mengenai surga dalam Islam itu kan disebut dengan sebutan jannah ya. Kalau surga sendiri itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Al-Quran itu sangat nyata menjelaskan kepada kita selaku manusia bahwa setiap manusia itu kelak akan dihukum berdasarkan terhadap perbuatan ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Bahwa manusia dihukum berdasarkan atas perbuatan. Manusia nantinya akan dikembalikan ya kepada tempat akhir di mana menjadi ending daripada kehidupan manusia itu antara neraka, nar atau di jannah, surga. Nah, kemudian hal-hal surga yang berkaitan dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quranul Karim, penggambarannya itu tergantung kepada objek dan budaya pada masa wahyu itu disampaikan. Contoh misalnya, ketika Al-Quran itu datang kepada orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah, menjelaskan tentang Al-Quran. Objeknya adalah orang yang suka seks bebas. Objeknya adalah orang yang suka minuman khamar, minuman keras, mabuk-mabukan, dan seterusnya. Ya, objeknya adalah oknum yang hidup di zaman jahiliyah, ya yang sifatnya barbar, suka main perempuan. Perempuan bagi mereka adalah hanya merupakan sebuah pelampiasan syahwat. Ketika Islam datang, itu semua diberhentikan, diperintahkan, diinstruksikan untuk diberhentikan. Jangan lakukan itu, sebab kalau kau meninggalkan itu, Allah menjanjikanmu jannah, di mana di dalamnya akan banyak bidadari-bidadari, di mana di dalamnya akan ada sungai, ya, anggur dan seterusnya. Sehingga orang yang mendengarkan pada kala itu, seketika yang beriman akan meninggalkan kebiasaan buruknya, menunggu kepada janji Allah yang dijanjikan kepada mereka. Nah, jadi intinya surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang taat kepada perintah pencipta alam semesta. Meninggalkan syahwat, ya, meninggalkan kecintaannya terhadap dunia yang berlebihan, menuju kepada kecintaan kepada Allah. Nah, kenapa kemudian Allah itu memberikan aturan-aturan? Jangan makan ini, jangan lakukan ini. Itu karena Allah menginginkan surga itu ada yang ngisi gitu loh. Diisi oleh orang-orang yang taat kepada perintahnya Tuhan. Contoh misalnya, umat Islam ketika diperintahkan jangan engkau makan babi. Umat Islam tidak perlu tanya. Umat Islam itu tidak perlu tahu. Kenapa sih kita dilarang makan babi? Itu kan babi makanan, itu kan hewan. Itu kan bagus, lemaknya ada gitu. Dibutuhkan oleh tubuh. Umat Islam tidak kayak begitu. Umat Islam hanya memenuhi perintah karena ada perintah, ada instruksi. Jangan makan babi, sudah. Artinya kita diuji untuk tidak makan gitu. Karena di balik ketaatan itu akan membuahkan sebuah hadiah dari Allah, yaitu jannah, surga. Sepele perintahnya, jangan kau makan babi, jangan kau makan anjing. Apa manfaatnya? Ya ada, kembali kepada keridhaan Allah terhadap kita yang menjalankan perintahnya. Artinya bahwa yang taat kepada perintah itu adalah jasmani, yang taat kepada perintah juga adalah rohani. Maka sesuai dengan kaidah prinsip, yang melakukan ketaatan itulah nantinya yang akan mendapatkan imbalan. Yang melakukan pelanggaran itulah nanti yang mendapatkan imbalan. Ketika orang mencuri, roh tidak akan mungkin mencuri tanpa ada tanpa ada ikatan dengan jasmani. Maka yang melakukan pencurian adalah jasad, tangan berupa biologis. Maka yang akan mendapatkan upah kelak di neraka adalah biologisnya.
bersama dengan rohnya. Jadi yang bangkit itu jasmani. Karena yang berzina, yang membunuh, yang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan bahkan dilarang itu adalah jasmani bersama dengan roh. Jadi orang bangkit dari kematian itu kelak dengan jasadnya, dengan rohnya. Roh dan jasad melakukan, maka roh dan jasad itulah yang bertanggung jawab. Itulah surga, itulah neraka. Maka sejatinya karena yang bangkit adalah jasad, maka kenikmatan-kenikmatan surga berlaku kepada jasad yang taat. Yang sujud itu adalah jasmani, yang berjalan ke tempat ibadah di malam hari, di subuh hari, di terik hari, matahari, itu adalah jasmani dan rohani. Maka kedua unsur yang ada pada diri manusia inilah yang punya hak dari pencipta alam semesta untuk merasakan nikmatnya janji Allah. Bukan cuma roh, tetapi jasmani. Yang menghindari daripada jasad ini untuk tidak melakukan zina adalah roh dipraktekkan oleh jasad. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri di sini secara akal sehat. Manusia ketika dia berbentuk roh, maka tidak ada syahwat. Tidak ada keinginan untuk berzina. Tidak ada keinginan untuk merasakan sesuatu kenikmatan berupa biologis. Karena dia makhluk roh. Berarti yang mendapatkan kelak siksaan dan juga kenikmatan adalah kedua unsur ini. Kamu yang melakukan, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang melakukan, kamu yang harus merasakan. Jasadmu, kau penjara untuk tidak melakukan maksiat. Perutmu, kamu penjara untuk tidak merasakan makanan yang haram. Maka perut, jasadmu, tubuhmu, biologismu akan mendapatkan imbalan itu. Kamu menahan perutmu untuk tidak makan babi. Kamu menahan perutmu untuk tidak minum khamar. Maka Allah akan menyediakan makanan yang nikmat, tidak bisa digambarkan kenikmatannya untuk jasadmu yang begitu taat terhadap perintah Allah. Jadi yang bangkit kelak ke surga adalah jasad dan roh. Berarti surganya umat Islam adalah surga yang dipenuhi oleh manusia. Manusia dalam arti kata jasad dan roh. Bukan manusia jika hanya roh. Bukan manusia jika hanya jasad. Manusia dikatakan manusia jika manusia ini lengkap jasad dan roh. Begitu juga ke neraka jasad dan roh. Yang mencuri, yang melakukan perzinahan, jasad dan roh. Maka keduanya harus merasakan itu. Bukan meninggalkan jasad, lalu roh yang disiksa. Bukan meninggalkan jasad, lalu roh ke surga. Bukan, tetapi kedua-duanya harus mendapatkan imbalan. Kebangkitan itu adalah bangkitnya manusia, jasad dan ruh menuju kepada surga atau menuju ke dalam neraka. Lalu kemudian, kenapa umat Islam itu dikatakan bahwa semua dosa di dalam ajaran agama Islam itu tidak apa-apa dilakukan. Kelak toh nanti akan masuk ke dalam surga. Seakan-akan bahwa kalau orang tidak memiliki ilmu akan memandang ajaran Islam itu simpel rupanya. Kenapa? Yang penting jangan menyembah selain Allah, zina boleh, mencuri boleh, membunuh boleh, dan seterusnya boleh. Yang penting jangan menyembah selain kepada Allah. Tunggu dulu, umat Islam itu tidak kayak begitu. Umat Islam itu paham sekali bahwa nerakanya Allah sedetik di dalam bagi Allah itu adalah ribuan tahun buat kita manusia. Bayangkan itu. Jadi kalau jasad dan tubuh ini masuk neraka, satu hari hitungan manusia, satu hari hitungan Tuhan, maka kita ribuan tahun, jutaan tahun bahkan kalau boleh saya katakan. Saking lamanya itu. Nah, kalau di neraka hukuman paling rendahnya adalah apa? Ya, orang yang kemudian dikasih setrika atau apa di kepalanya itu sampai mendidih otaknya. Bayangkan, dikasih sendal yang mana sendalnya itu adalah bisa membuat otak di dalam kepala ini mendidih seperti minyak goreng yang lagi dipanaskan. Lah orang tua aja kerikil. Diberikan kerikil bawahnya, Bang. Ya, orang yang sakit aja sudah minta ampun, minta ke bininya lah, ke anaknya lah, minta diobatin, minta dipijitin. Ini hukuman paling rendah itu otak mendidih di neraka. Bukan sedetik, bukan 2 detik, bukan 3 hari, bukan setahun.
Jadi kalau ada yang mengatakan enak di Islam itu, karena berbuat dosa apapun bisa masuk surga. Yang penting dicuci dulu di dalam neraka. Tunggu dulu. Apa lu kira cucinya itu sehari? Lu kira cucinya itu 100 tahun? Yang menikmati siksaan itu adalah jasad dan roh ini. Bukan roh saja, jasad ini. Coba jasad ini ditetesin timah. Coba kasih mendidih ini otak. Otak mendidih, betul-betul mendidih, encer. Kita dalam keadaan terjaga, hidup. Bisa nggak kira-kira? Begitulah siksaan yang paling rendah di neraka itu. Lalu kita ingin mengatakan, bunuh aja, yang penting tidak murtad. Yang penting kita masuk neraka, nanti akan masuk ke surga. Hati-hati. Nauzubillahi min zalik. Surga neraka itu meski cuman dosa kecil, yang namanya neraka, tidak bisa dibayangkan pedihnya. Begitu juga surga, tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Saking nikmatnya surga itu, jasad ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, tinggalkan rumah pagi, pulang malam dan seterusnya. Untuk apa? Untuk merasai nikmatnya hidup di dunia. Apa kenikmatan itu? Makan berkecukupan bersama dengan keluarga. Bisa melakukan apa saja dengan keluarga. Itu kenikmatan dunia. Kenikmatan di surga sama. Kembali berkumpul dengan keluarga. Hidup layaknya di bumi. Namun stratanya, derajatnya jauh lebih nikmat. Itulah surganya Islam. Kalau surganya Kristen, nah ini dia. Ini surganya Kristen ini yang payah. Kenapa payah? Karena manusia bangkit cuman rohnya. Nggak punya kepala, nggak punya hidung, nggak punya kaki, nggak punya tangan, cuma roh yang kembali ke sana. Apa yang dilakukan di sana? Apa itu? Memuji, menari. Dan itu bukan sehari, itu dilakukan dalam kehidupan kekal, memuji dan menari. Coba bayangkan, sehari saja memuji tanpa henti-henti, itu kayak mana itu? Bapak, terpujilah namamu, terpuji. Coba satu hari aja kayak begitu, nggak melakukan yang lain. Itu bukan surga, itu penyiksaan, layaknya bisa dikatakan neraka itu yang kayak begitu. Katanya kita diupah, tapi kembali memuji, kembali menyembah di sana. Kembali melakukan ritual-ritual yang sama seperti ketika kita di dunia. Dalam hal penyembahan dan ketaatan. Sementara jannah, surga itu adalah tempat orang yang sudah lolos tapis. Orang-orang yang sudah tidak ada kesombongan, iri, dengki, hasad, dan seterusnya dalam hatinya, yang bisa menempati jannah, yang bisa menempati surga. Orang yang tidak akan angkuh, orang yang tidak sombong, orang yang tidak iri, itulah mereka yang akan masuk ke dalam surga. Jadi di surga itu, meskipun jasmani ada, tidak akan ada lagi kesombongan, iri dengki dan seterusnya. Itu jannahnya Muslim. Nah, kita lihat ke belakang. Bagaimana kemudian iblis ini bisa tercipta menurut versi Kristen? Itu adalah malaikat-malaikat semua yang membangkang terhadap Tuhan. Kemudian mereka ingin menyamai Tuhan, kemudian dia dikutuk menjadi setan iblis. Saya takut nantinya kalau iblis yang tadinya adalah malaikat, di mana mereka tidak pernah menjadi makhluk biologis, mereka tidak pernah merasakan apa yang namanya bersetubuh, apa yang namanya minum, apa yang namanya khamar, apa yang namanya makanan lesat-lesat, mampu untuk ingkar, mampu untuk membangkang, mampu untuk memberontak kepada penciptanya. Bagaimana mereka Kristen ini nanti, yang sudah pernah merasakan daging ayam, daging babi, daging anjing, yang pernah merasakan minuman khamar, ya vodka dan seterusnya. Begitu ke sana, cuman ternyata sampai di sana disuruh, Bapa kami mulia, terpujilah namamu. Nah, itu aja terus dilakukan. Maka sangat boleh terbuka kemungkinan layaknya malaikat, versi Kristen, mereka akan memberontak lagi terhadap Tuhan. Ini makanya ada indikasi, ada perang naga bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan juga Mikail bersama dengan malaikat. Saya takut jangan sampai ular naga ini malaikat-malaikatnya di barisan teman-teman Kristen. Malaikat apa? Ular naga punya malaikat, Mikail punya malaikat. Jangan sampai ya teman-teman Kristen ketika masuk ke surganya nanti mereka berdiri di barisan ular naga, malaikat-malaikat. Karena mereka akan hidup seperti malaikat.
Kalau kita umat Islam, seperti sekarang ini. Hidup di dunia seperti di surga nantinya. Cuman levelnya lebih tinggi, kenikmatannya jauh lebih hebat, kesempurnaan biologis manusia jauh lebih hebat. Itulah penggambaran surga, penggambaran neraka, baik Islam maupun Kristen yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, makasih buat Gurunda Juma ya. Di sini udah ada Ustadz Unggul dan Bang Ramana Raja. Assalamualaikum buat keduanya. Ya mungkin dari Bang Logos ada mau ditanggapi dulu, nanti saya kasih Bang Dewa. Waalaikumsalam. Halo Bang Logos. Halo Bang Logos. Oke, mungkin karena Bang Logos mungkin dari Bang Satria Injil ada yang mau ditambahin sebelum saya kasih ke Bang Dewa. Karena Bang Dewa nih kalau bicara surga neraka ini spesialisnya ya, terutama surga janda. Baik, terima kasih Bang Julius. Ya, tadi apa yang dipaparkan oleh Bang Jul, ya menarik juga ya. Tetapi saya kira surga Kristen nggak seperti itu ya. Tetapi kalau demikian persepsinya ya nggak masalah. Bagi kami kan nggak masalah. Itu kan namanya persepsi dari orang-orang lain ya. Tetapi yang kami pahami adalah ya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan dengan memiliki tubuh kebangkitan seperti Yesus. Jadi kalau Yesus itu setelah bangkit dia bisa makan ikan goreng, kemudian dia bisa masuk ke ruangan yang terkunci, tertutup dengan bebas, dan pada seketika itu juga dia bisa berpindah ke tempat lain. Ya, terbukti pada waktu itu Yesus pergi saat bertemu dengan orang-orang di Emmaus, kemudian dengan seketika dia menghilang ke tempat lain. Jadi sangat luar biasa kita punya tubuh kebangkitan seperti itu. Dan apa yang digambarkan oleh Bang Jul ya memang apa yang dipahami oleh dia ya. Tetapi sebenarnya di dalam Kristenan ini masa perjanjian baru ini belum selesai karena habis ini itu masuk ke masa tribulasi ya. Masa tribulasi kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, baru setelah itu akan masuk ke zaman 1000 tahun. Setelah zaman 1000 tahun nanti ada lagi yang namanya zaman Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Jadi kalau dipaparkan tuh terlalu banyak. Tetapi intinya setelah perjanjian baru ini selesai, yang ditandai dengan pengangkatan orang Kristen, diangkat ke langit sesuai dengan 1 Tesalonika 4 itu, maka iblis dilepas di bumi ini, mereka boleh berbuat sekehendak hati, dan di masa tribulasi inilah terjadi penyesatan yang luar biasa. Sehingga hampir dikatakan susah sekali orang itu percaya kepada Yesus Tuhan. Hampir nggak ada. Kecuali nanti ada 144.000 orang bangsa Israel. Nah, pada zaman tribulasi itulah nanti di tengahnya itu, maka Yesus akan turun ke bumi, kedatangan yang kedua. Nah, setelah masa tribulasi ini, itu ada lagi zaman milenial. Nah, pada saat Yesus kembali ke bumi ini, dia akan bersama dengan orang-orang Kristen yang diangkat tadi ke langit itu untuk memimpin di zaman milenial tadi. Nah, ini tentu detailnya ada lagi. Nanti kalau diceritain terlalu panjang, tapi intinya bahwa kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa itu hanya roh saja, ya nggak demikian ya. Tetapi pada zaman milenial nanti ada lagi zaman Yerusalem baru, langit baru, karena pada saat itulah bumi direnovasi gitu ya, direnovasi karena di zaman tribulasi itu juga sepertiga bumi ini akan hancur. Nah, itulah yang mungkin dikatakan oleh teman-teman tuh kiamat. Tapi sebenarnya nggak pernah dikatakan bahwa bumi ini menjadi gimana ya, kiamat itu hilang semua gitu, enggak. Tetapi ada semacam renovasi lah gitu ya. Makanya dikatakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan lain sebagainya. Saya kira itu jarang disentuh di dalam diskusi ataupun perdebatan dengan teman muslim. Itu banyak dibicarakan di dalam intern gereja aja. Itu aja yang saya bisa sampaikan ya, cukup ringkas. Ya gitu, Bang Jul, makasih. Oke, artinya Bang Kusnadi nggak membahas tentang rapture, setelah rapture ya pemerintahan 1000 tahun, 7 tahun yang adil, bla 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 ya. Oke.
Ya, saya hargai itu. Saya lanjut ke Bang Dewa kalau gitu. Silakan Bang Dewa, ada lagi yang mau ditanyain kepada Bang Logos atau Bang Satriagil mengenai surga neraka? Ini bahas surga atau bahas tema ini Bang? Bahas surga sih. Bahas surga. Ceritain kenapa nggak surga berani nyangka. menceritakan? Kenapa sih nggak berani menceritain ada penjual minyak, surga gelap lampu, surga perang naga? Ini kan berdasarkan dari apa yang ada di kitab, di kitab mereka. Terus luas surganya berapa? Ceritain atau semuanya. Justru Dewa pengen tahu kejujuran dari orang Kristen ini seperti bagaimana. Bahkan Ibnu Kalam aja, dia pengennya agama Kristen, tapi surganya surga Islam. Ini kan nggak nyambung. Mau naik bis ke Cirebon, tapi jurusan dia ke Sumatera. Ya nyampainya kapan gitu. Lucu bener orang Kristen ini. Kalau Bang Jul kan tadi dari pemaparannya surga Kristen itu bagaimana. Begitu luar biasanya pemaparannya itu. Sampai Dewa pun merinding. Merindingnya sampai ke kuku merinding. Kancing baju merinding. Dompet pun merinding Dewa ngedengarnya. Tapi surganya Kristen nggak berani diceritakan sama mereka. Gimana ini? Aneh juga ya. Nah ini kembali ke masalah tema aja ya. Masalah si swasta yang mengatakan tadi kayaknya sepertinya sudah dipaparkan ya lengkap semua sama rekan-rekan yang ada di sini. Bahkan yang lucu lagi sampai nama aja dihubung-hubungkan sama orang Kristen itu. Itu tanya sama Pak Unggul tuh. Sampai dia bilang, kenapa nama Muhammad itu banyak di penjara, banyak yang berkelakuan buruk, sampai nama dipermasalahkan. Tetapi ketika Dewa bertanya mengenai masalah, loh itu kenapa Maria Ojawa, itu kan nama Maria itu, ibunya Yesus. Tidak berani menjawab mereka. Kan lucu gitu. Jadi kita bahas ajaran, tapi disangkut pautkan dengan oknum. Kita jujur mengakui, banyak orang Islam yang kelakuannya buruk, banyak. Tetapi banyak juga orang Kristen yang kelakuannya bejat, banyak. Terus tadi mengenai sholat, dia bilang katanya kalau dia punya tetangga, dia tidak pernah sholat. Oh, itu tetap dosa hitungannya. Yang namanya sholat, itu kewajiban. Ya kalau misalkan dia tidak sholat, ya tidak apa-apa. Tetapi dia sudah menyakiti Allah di situ. Yang namanya kewajiban, itu wajib hukumnya harus kita kerjakan. Begitu. Nah terus tadi Bang Juma juga menceritakan ya neraka itu bagaimana, mengerikannya bagaimana, dahsyatnya bagaimana. Tetapi alhamdulillah memang umat muslim itu sudah dapat garansi dari Allah bahwa semua akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu janji dari Allah. Dan tapi ada juga muslim yang kekal. Muslim yang bagaimana? Yang ketika dia itu meninggal dalam keadaan syirik, itu akan kekal di dalam neraka. Dan kalau misalkan saya mempertanyakan, apakah Yesus bisa membantu? Apakah Yesus bisa menolong? Orang ketika di neraka, tidak ada ayatnya satupun juga. Tetapi umat muslim, ketika ada umat muslim yang masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad nanti bertekuk lutut di depan Allah. Nabi Muhammad memohon kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad begitu luar biasanya. Ya Allah, aku tidak pernah mengharapkan garansi ampunan dari diriku sendiri. Wala Fatimah, wala Hamzah. Yang aku minta adalah jaminan ampun untuk umatku. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, alhamdulillah, Nabi Muhammad itu diberikan izin oleh Allah untuk menyelamatkan umat muslim yang sedang disiksa. Contoh misalkan Pak Ustadz Unggul lagi disiksa, ya kan? Nanti diangkat. Rahmana Raja lagi disiksa. Begitu diangkat, ini belum nih, nanti aja. Janganlah Bapak, saya disiksa. Soalnya kenapa? Yang namanya neraka itu betapa mengerikan neraka itu. Bahkan apinya neraka ada empat urutan ya api itu ya. Yang pertama itu warnanya merah. Itu adalah bara ya, diumpamakan bara. Allah Subhanahu wa taala kubur itu. Dikubur selama ratusan bahkan jutaan tahun, akhirnya berubah menjadi warna biru. Dikubur lagi sama Allah untuk dipersiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, berwarna putih. Putih itu seperti apa ya? Ledakan atom neutron ya. Atau buat pemotong besi. Nah, putih itu seperti itu. Dikubur lagi sama Allah jutaan tahun, miliaran tahun, jadi berwarna hitam. Bayangkan, begitu dahsyatnya api neraka itu berwarna hitam. Jangankan apinya, asapnya saja, kalau misalkan nyampe ke bumi ini akan terbakar. Betapa panas luar biasa api neraka itu. Nah, terus tadi Pak Satria bilang katanya apa? Di neraka itu, di surga itu
diganti sama kehidupan baru, langit baru, bumi baru. Betul. Di dalam kesaksian umat Kristen, pernah saya menyaksikan bahwa Yesus lagi bangun rumah katanya. Luar biasa ini. Yesus bangun rumah untuk dipersiapkan untuk orang Kristen. Tidak ada itu kesaksian bohong seperti itu. Silakan tonton kalau misalkan tidak percaya. Itu dulu aja nih Dewa. Silakan lanjut. Oke, Bang Logos sudah kembali nih ya. Tadi tetangganya ada yang pingsan. Oke, silakan Bang Logos. Ya, oke, terima kasih. Sorry ya, tadi saya tiba-tiba dipanggil tetangga saya pingsan, jadi suruh untuk membangunkan katanya. Membangunkan orang pingsan masih bisa lah, kalau membangunkan orang mati baru ya. Oke, saya tadi sedikit mendengar tentang penjelasan Pak Satria ya, Satria apa tadi tentang surga bumi baru ya. Sedikit saya luruskan ya, saya mau luruskan menurut dalilnya Bible ya. Sebenarnya bumi bukan direnovasi. Yang sekarang ini bukan direnovasi, nanti dilenyapkan, memang dilenyapkan. Karena memang itu tertulis dalam Wahyu ya. Jadi gini, kalau bicara surganya Kristen, tadi ada juga Pak Dewa ya mengatakan ada perang naga. Jadi gini, Wahyu itu kisah pewahyuan yang diterima Yohanes di Pulau Patmos menceritakan sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu perlu dipahami dulu. Jadi wahyu itu bukan yang akan terjadi, keseluruhan itu bukan yang akan terjadi. Wahyu itu sesuatu kisah yang sudah terjadi, yang sedang, dan yang akan. Jadi kisah peperangan di naga itu kan bicara tentang malaikat iblis atau istilah kami Lucifer. Itu yang sudah terjadi. Makanya Yesus berkata ketika di bumi, dia berkata dalam Lukas, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Disitulah kejatuhan si naga tadi itu ketika Yesus masih di bumi. Jadi itu sudah terjadi, bukan nanti. Iblis sudah nggak ada lagi di sorga, dan sepertiga malaikat yang tergoda sama si iblis ini sudah nggak ada lagi di sorga, semua sudah dibuang. Sekarang mereka menempati tempat-tempat, kalau Kristen mengatakan ada di gua-gua, ada ya kalau istilah sekarang disebut penguasa ini dan segala macam. Tapi kita nggak ke sana. Tadi bicara tentang surga. Jadi di surga katanya ada tadi jual minyak, di surga itu ada perang naga. Saya mau ketawa sih dengarnya ya. Karena surga yang ditawarkan Yesus. Apalagi saya Bang, lebih ketawa saya Bang. Lebih ketawa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ketawa. Masa mau ada apa-apa? Nggak mungkin itu. Kalau ada apa-apa. Tapi kita jelaskan dengan kebenaran yang sesuai dalil ya. Surga yang ditawarkan Yesus itu bukan seperti kayangan gitu ya. Surga yang ditawarkan Yesus itu ya bumi yang baru. Jadi Wahyu 21 jelas menjelaskan bahwa langit, kata langit di situ dalam bahasa sebenarnya itu heaven ya, surga. Surga yang sekarang dan bumi yang sekarang itu lenyap. Jadi bukan direnovasi, tapi lenyap. Karena dalam Wahyu itu jelas dikatakan dalam Wahyu bahwa bumi lenyap gitu loh. Dilenyapkan semuanya. Arti lenyap itu tidak ada bekas, hilang. Diselesaikan semua, ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada mengatakan direnovasi kurang tepat, yang tepatnya itu dilenyapkan dan diganti dengan surga dan bumi yang baru. Dan Yesus waktu di bumi sudah mengatakan akan ada penciptaan ulang. Jadi penciptaan ulang akan ada. Kenapa surga dan bumi dilenyapkan? Itu kan pertanyaannya itu dijawab oleh Tuhan sendiri nantinya. Yang pasti menurut saya, karena surga tempat itu sudah terkontaminasi. Karena iblis, maksudnya malaikat, saya bilang sebelum jadi iblis itu, dosa itu terjadi pertama kali di surga. Baru dimulai jatuh ke bumi, si iblis dibuang, di situ Adam mulai lagi. Kena oleh si iblis. Dan di situ iblis pun belum dibuang dari surga. Dia bisa turun naik seperti di Ayub diceritakan itu. Dan kapan jatuhnya, dibuangnya, itu seperti perkataan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Disitulah kejatuhan, mulai dibuang dia. Jadi di surga yang ditawarkan Yesus sekali lagi, bumi yang baru seperti bumi yang sekarang. Jadi manusia yang percaya hari ini mati ditempatkan di mana? Di surga yang sekarang. Surga yang sekarang itu tempatnya itu manusia di sana itu roh.
Jadi roh itu seperti bayangan ya, seperti bayangan. Dia nggak punya wujud. Namanya roh itu ruah, seperti angin. Nanti, seperti diceritakan tadi Bapak Bapak Satria itu akan diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang baru. Kalau istilah sekarang lagi tren itu avatar ya. Jadi tubuh yang baru itu, orang yang di dalam Firdaus sekarang disebut surga sekarang itu kan Firdaus. Di situ semua tempat sementara, itu tempat sementara. Itu akan dikeluarkan semua, diberi tubuh yang baru. Istilahnya avatar lah ya. Dan tubuh yang baru ini, tubuh tanpa batas, dia tidak akan merasa sakit, tidak akan bisa sakit lagi ya, kekal selamanya. Jadi istilahnya kalau di bumi sekarang itu orang makan karena kebutuhan. Nanti di bumi yang baru, orang-orang yang di sana itu makan minum bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Jadi tidak ada lagi namanya, karena di sana tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Jadi itu yang ditawarkan Yesus. Kalau Yesus berkata, aku pergi ke berapa menyediakan tempat bagimu. Jadi istilah itu tempat itu memang kadang diartikan rumah. Yang pasti tempat itu berarti di mana kita bisa beraktivitas. Jadi surga nanti memang ya aktivitas sama seperti di bumi. Bedanya di surga, di bumi yang baru itu nggak ada lagi dosa, karena iblis yang sumber dosa itu tidak ada lagi, karena di dalam Wahyu 19 di bawahnya itu semua mereka terakhir akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Jadi orang-orang yang sekarang yang mati di luar Yesus Kristus itu dibuang ke neraka. Neraka sekarang itu tempat penyiksaan atau disebut Hades atau Seoul, itu tempat penyiksaan. Yang menyiksa itu setan. Setan itu atau iblis itu raja di neraka. Kalau menurut Bible ya, kita bicara dalilnya Bible. Dan yang menyiksa di sana iblis. Nanti penghakiman terakhir, iblis yang menyiksa dan orang yang disiksa di sana dikeluarkan semua. Lalu dibuang ke lautan api. Lautan api inilah kekal selama-lamanya. Jadi di Kristen itu nggak ada renovasi untuk orang berdosa. Tidak ada jaminan kalau sudah masuk neraka akan dijamin kembali bisa pindah. Karena kita ini di hadapan Tuhan menurut saya bukan sedang bermain-main. Seolah-olah kita ini bisa tidak bertanggung jawab atas hidup kita di dunia. Kalau memang masih bisa lagi pindah tempat, ngapain lagi hidup benar, kan kira-kira gitu. Ya, cukup lakukanlah semua yang jahat, karena nanti akan pindah juga ke surga. Tapi dalam kekristenan nggak ada seperti itu. Yesus menjelaskan tidak ada, karena semua abadi. Ketika engkau berada di dunia ini, kamu harus bertanggungjawabkan. Kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu. Berbuatlah yang benar. Supaya nanti kekekalan itu menjadi milikmu. Di mana? Di surga atau neraka, kau yang menentukan kelakuanmu ketika di bumi ini. Jadi sekali lagi, surga yang ditawarkan Yesus itu bukan seperti khayalan. Bukan tempat orang berpaduan suara. Itu penglihatan pada masa itu. Tapi bukan berarti surga di bumi itu tempat orang bernyanyi terus. Itu konsep pemikiran yang salah. Nubuatan tentang langit baru, bumi baru itu ayat di dalam Yesaya 65 ayat yang kalau nggak salah ke-7 ya, 17. Di situ jelas dikatakan aktivitas ada. Akan ada tetap aktivitas di bumi yang baru, yang tempat di mana orang percaya nanti selamanya di sana. Bumi ini bukan berarti seperti yang sekarang ukurannya, kita nggak tahu. Yang pasti bumi yang dimaksud tempat kehidupan. Makanya dalam Kejadian itu selalu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu juga surga. Bicara kehidupan, tempat di mana penciptaannya akan hidup selama-lamanya. Jadi pengulangan, akan terjadi pengulangan. Jadi sekali lagi yang ditawarkan Yesus bumi yang baru, Wahyu 21. Langit dan bumi yang lama lenyap, yang baru datang, dan turunlah Yerusalem yang baru dari tahta Allah sendiri, dan di sanalah tempat pemerintahan Yesus selama-lamanya. Jadi kira-kira begitu. Ya, ceritain dong mati lampu, ada penjual minyak. Makanya nggak ada di sana. Nggak ada. Cerita mati lampu itu nggak ada. Ya, boleh di mana? Ya. Oke. Baca dulu. Nah, kalau misalkan sampean bilang enggak, mati lampu tadi. Mati lampu tadi, coba kita ke situ dulu. Berclear gitu. Justru ini kita berbicara logika dulu. Kalau misalkan surganya terjadi peperangan naga, masih pantas nggak dikatakan surga? Kalau surga ada perang. Kan begini, ini bicara
sudut pandang kekristenan Alkitab ya. Di surga itu kan iblis sedang mensabotasi, saya bilang lah, mungkin kudeta lah istilah saya ya. Dia mencoba membuat suatu negara, tanda kutip istilah saya nih, suatu Maksud saya itu begini, pertanyaannya, dengerin lu pertanyaannya. Kalau misalkan di surga terjadi peperangan, apa masih pantas dikatakan surga? Loh, memang begitu faktanya. Pantas tidak? Jadi dikatakan masih dikatakan surga. Kalau Anda bertanya sama saya, pantas sekali karena Allah yang punya kuasa. Pantas sekali ya. Iya, karena gini, Allah itu menciptakan makhluknya itu free will, punya kehendak bebas, tapi dalam kehendak bebas diberikan ke sanksi. Ada sanksi, kamu tunduk taat, ada ini. Kamu tidak taat, ada ini. Kamu memilih yang mana, taat atau tidak? Kamu bebas. Oh, nah, berarti di situ belum ditebus ya? Berarti belum ditebus dosanya ya? Belum ditebus ya? Dosa siapa nih? Dosa orang Kristen. Kan bicara surga peperangan naga tadi ini. Kok larinya ke sana nih? Tadi kan sampean mengatakan kalau misalkan mau bikin kejahatan berarti bukan, jangan lari ke sana. Kita bicara tentang makhluknya. Dalam hal ini naga yang Anda bilang, istilah naga itu kan iblis atau Satan. Itu kan figuratif. Itu ente kan tadi udah mengatakan kalau misalkan di surga itu orang mau masuk ke surga, mau masuk ke neraka itu free will. Terserah kehendak kita. Gini. Berarti penebusan itu gagal kalau begitu. Penebusannya. Jangan lari. Ternyata orang Kristen pun ada. Nah, sekarang saya nanya, orang Kristen ada nggak yang masuk ke neraka? Jangan lari dulu, kita fokus ke naga tadi. Gak? Kita clearkan. Ya. Kita clearkan dulu clear tadi. Sampai kan sudah jawab. Ya. Kalau misalkan sudah dikatakan pantas nggak kalau misalkan surga itu masih ada peperangan? Ente mengatakan, oh pantas sekali. Oh ya sudah. Iya. Gua kan nggak mau ngebantah di situ. Nah sekarang gue pengen nanya, apakah orang Kristen semua itu masuk ke surga atau ada yang masuk ke neraka? Yesus datang tidak membawa agama, itu penting. Jadi kalau Anda bertanya Kristen, oh jelas nggak ada masuk surga Kristen. Yang masuk surga yang melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mau agamanya Kristen, mau agamanya Buddha, mau agama Hindu, kalau melakukan perintah Yesus masuk surga. Oke, baik. Iya, oke. Nyambung ini. Nyambung. Bang Dewa bisa izin, Bang? Silakan. Kenapa enggak ya? Saya sangat-sangat setuju dengan pemaparannya Bang siapa tadi ini mengenai sampai ke penebusan, mengenai sampai penghukuman akhir bahwa iblislah yang menyiksa manusia. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Sangat-sangat besar ilmu yang saya dapat malam ini. Saya sangat-sangat berterima kasih sudah terbuka ya alam pikiran kita yang mendengarkan. Ketika manusia dihasut oleh iblis sehingga iblis ini jatuh ke dalam dosa, dan Abang mengatakan Tuhan menciptakan manusia itu mempunyai free will, ya, punya kehendak bebas, alhamdulillah. Punya kehendak bebas. Sampai karena bebasnya manusia, mereka yang berbuat dosa, Tuhan pula yang mereka hukum untuk dosa manusia. Bagaimana kita mengharapkan surga? Di situ kita harus berpikir yang lebih benar-benar lagi. Saya kira tempat surga itu orang-orang yang menyembah Allah, menyembah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan orang-orang yang menghukum Allah karena perbuatan dia Allah binasa, lalu dia mengatakan bahwa dia ahli surga atau dia pastikan bahwa ketika dia melaksanakan hal yang diperintahkan Yesus dia masuk surga. Sekarang ada pertanyaan balik. Sejak kapan Yesus perintahkan untuk bunuh Yesus demi menebus dosa manusia? Silakan dijawab pakai dalil. Sepi ya. Kalau masih bingung pertanyaan saya bertanya lagi. Menurut orang Kristen, bukan karena agama, tetapi mengikuti perintah Yesus. Apa yang Yesus perintahkan, mereka laksanakan, mereka akan masuk surga. Di mana perintah Yesus untuk membunuh Yesus demi menebus dosa manusia? Silakan, pakai dalil ya.
Oke, kalau gitu saya mungkin ikutan menjawab bagaimana? Monggo Bang, monggo. Oke, pertanyaan spesifiknya bisa diulang nggak? Surga itu kan, tadi kan dari awal saya paparkan kan, pertama saudara kita tadi mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu menciptakan manusia mempunyai free will, kehendak bebas, ya kan? Nah, ketika saking kehendak bebasnya manusia dipengaruhi iblis, ia memakan buah pohon yang ada di Taman Eden kan? Ya. Ini sedang saya jawab nih. Ini yang menjawab siapa nih? Sabar. Saya ulangi pertanyaan saya supaya seiring supaya bisa. Saya sudah mengerti. Nah. Makanya mau saya jelaskan. Iya, silakan. Pakai ayat ya, Bang. Iya. Yesus membunuh Yesus demi menghapus dosa manusia. Silakan. Pertama pernyataan Yesus membunuh Yesus itu pernyataan yang salah. Karena tidak ada memang di Bible. Jadi Bapa yang dari mana Yesus bersumber, Bapalah yang memerintahkan Yesus turun ke bumi untuk rangka menyelamatkan manusia, dan Bapa punya rencana dan punya kehendak, dan sama seperti ciptaannya free will, dia juga punya free will itu. Kalau dia punya rencana dengan cara yang dipahami sekarang di Bible dengan harus penebusan, penumpahan darah, siapa kita mau intervensi dia? Kalau dia punya cara seperti itu, biarkan dia mengerjakan karena dia maha kuasa. Dan caranya banyak sekali. Apa saja bisa dilakukannya. Apa saja bisa dilakukan tanpa Yesus turun ke bumi, tanpa ada penebusan. Bisa. Tapi dia punya cara yang berbeda. Kalau dia mau melakukan caranya yang berbeda dari pola pikir kita siapa mau intervensi dia, kan begitu. Dia maunya seperti ini. Oke, Bang. Jadi sekali lagi Bapa dan Yesus berbeda ya. Perbalik beda. Itu bisa dilihat dalam Yohanes 5 ayat 26. Mana itu YouTube-nya dimatiin jadi suaranya nggak double. Iya, betul ya. Saya akan baca ya biar jelas gitu. Jadi jangan adalah Yesus membunuh Yesus, itu paham yang saya akui sih, itu pengaruh dari teman-teman juga punya pemahaman yang salah tentang Bapa dan Yesus. Mereka menganggap itu pribadi yang sama. Jelas Alkitab mengatakan nggak pernah kalau diberikan aku dan Bapa satu, bukan satu pribadi. Oke. Saya akan baca dalilnya ya, biar Bapak itu ngerti gitu. Biar jangan salah paham nanti. Saya baca dulu ayatnya, Yohanes 5 ayat 36. Yohanes 36, biar jangan salah paham nanti ya, teman-teman juga yang termasuk Kristen. Ini saya bukan berasumsi nih. Yohanes 5 nih. Sebentar, ini enggak Yohanes 5, ini salah nih. Sebentar. Yohanes 5. Bentar ya. Ayat 26. Oke, saya baca ya, biar jelas nih. Ini pernyataan Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu perlu dicatat. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa dan anak itu personali yang berbeda. Tapi personali anak ini berasal dari Bapa. Makanya Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan Bapa lebih besar dari aku. Itu bicara tentang otoritas. Makanya Yesus diutus. Oke, gitu ya. Iya, oke. Jadi begini Bang pertanyaannya. Ketika kan sumber penebusan atau Yesus dibunuh ini kan diambil dari perjalanan kitab lama. Iya kan? Ketika ketika Abraham menyembelih seekor domba, itu kan perintah Tuhan untuk menyembelih domba itu. Ya. Nah, kalau memang Yesus ini mutlak menjadi penebusan, di mana perintah Bapa yang mengutus Yesus itu untuk membunuh Yesus?
Ya, perintah itu kepada orang-orang Romawi itu untuk membunuh Yesus demi menebus dosa manusia supaya kita tidak berpikir abu-abu atau berasumsi. Gini, Kalau memang Anda mengatakan Anda mengikuti ajaran Yesus, maka tadi saya bertanya di mana ajaran Yesus di dalam kitab Anda? Perintah Yesus seperti perintah Bapa kepada Abraham untuk menyembelih anak domba. Itu kan ada perintahnya. Loh, Yesus ini kan tidak ada perintahnya. ini saya Dia baca di sidang. Ya. Gini prosesnya kan gini, prosesnya ibaratnya gini, kalau bagaimana dia cara nanti mati, itu proses selanjutnya. Tapi perintah untuk Yesus menjadi korban untuk penebus dosa itu jelas ada. Yohanes 3:16 saya baca, mungkin sudah tahu semua ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kata mengaruniakan anak yang tunggal di sini sebenarnya mengaruniakan mengorbankan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal berarti satu-satunya, nggak ada yang lain. Makanya Yesus itu personally supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau perintah Yesus, perkataan Yesus tentang dirinya sudah jelas. 3 kali dia, Matius mencatat 3 kali Yesus berkata kepada muridnya, anak manusia akan diserahkan. Sudah, dan dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu Yesus 3 kali mengatakannya. Jadi, iya, siapa yang menyerahkan anak manusia itu? Begitu loh. Bapa yang Bapa yang di menyerahkannya. surga. Iya, kalau Jelas Bapa yang jelas di situ ayatnya jelas. Tetapi Anda tadi mengatakan bahwa Bapa mengaruniakan anaknya. Kan bukan suruh dibunuh. Mengaruniakan itu, coba paham perintah membunuh dengan karunia itu apa maknanya? Jadi Anda harus paham bahasa paham. Indonesia kan? Iya. Paham. Jadi gini, Anda kalau mencari catatan perkataan secara letter-let kaku begitu, repot kita nanti. Repotnya nanti begini, nanti udah semua baik di kitab saudara pun nanti akan terbentur semua nanti perkataan itu, karena banyak juga yang harus ditafsir. Karena sebentar. Masalahnya begini, Bang. Saya ngerti gitu. Jadi kita ini bicara jangan seperti apa ya, seperti tanda kutip seperti orang bertanya anak TK gitu loh. Kita harus memberi pertanyaan ini kan ada hubungannya dengan ajaran Anda, ada hubungan dengan pernyataan Anda mengenai Tuhan menciptakan manusia itu kan mempunyai free will-nya. Kehendak bebas. Yang saya takutkan untuk membunuh Yesus ini bukan karena perintah Tuhan atau perintah Yesus sendiri, tetapi free will manusia yang membunuh Yesus karena takut mereka sudah berdosa. Saya ulangi. Bukan perintah Yesus. Makanya Bapak saya dengarkan. Ini perintah Bapa. Bapa dan Yesus itu berbeda. Tolong tuh di mindset-nya dirubah ya. Bapa dan Yesus memang berbeda. Ini perintah Bapa, mana perintahnya untuk membunuh Yesus? Perintah sedangkan itu Bapa melarang membunuh, itu kan dosa hukumnya di dalam 10 hukum. Siapa yang membunuh? Loh, Yesus mati sendiri apa mati dibunuh, Bang? Dia mati dibunuh. Dia bukan mati dibunuh. Ini bahasanya harus hati-hati. Kalau dia mati dibunuh berarti bertentangan dengan 10 hukum yang telah diturunkan oleh Bapa. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Beda dengan mati disalibkan. Tidak ada di Alkitab mengatakan Yesus mati disalibkan, tapi dia mati di atas kayu salib. Itu beda. Perhatikan, Yesus itu mati di atas kayu salib dan matinya dia menyerahkan nyawanya, bukan karena salib itu dia mati. Itu berbeda sekali. Bang, Yesus tidak mati itu sendiri, jawabannya Bang. tuh. Yesus tidak mati sendiri, Bang. Dia ditangkap. Dia mati sendiri. Oh, itu proses dia disalibkan, bukan proses mati. Itu sekarang begini. Bedakan. Iya, sekarang dibedakan ya. Yesus sebelum mati digantung dulu dan ditombak dulu enggak? Ditombak. Tapi itu ditombakkan setelah mati, dia menyerahkan nyawanya untuk memastikan dia ditombak. Tentang konteks penebusan, domba itu mati sendiri atau harus disembelih, Bang? Loh, konsepnya sekarang kan mati. Nah, masalahnya Yesus mati bukan disalibkan, mati kalau karena Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Karena ingin kalau sebentar. Yesus mati menyerahkan nyawanya sendiri bukan penebusan. Loh, karena gini, bunuh diri namanya. Enggak bunuh diri. Dia berkuasa atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia menyerahkan nyawanya. Tidak seorang pun bisa mengambil nyawaku kecuali kuserahkan. Ingat, Anda mengatakan dia berkuasa atas dirinya, sedangkan dia mengaku, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berkehendak apa-apa atas diriku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nyawanya, dia gini, bersihkan jelas kronologisnya ya, biar paham itu.
Yesus itu diperintahkan bukan mati disalibkan, tapi mati atau menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu beda sekali. Jadi dia diperintahkan mengalami penderitaan, itu benar. Semua dialaminya karena perintah Bapa. Tapi konteks di akhir hidupnya di atas kayu salib itu berbeda. Lagi-lagi Anda mengatakan perintah Bapa, di mana perintah Bapa kepada orang Roma untuk membunuh Yesus, seperti perintah Bapa kepada Abraham untuk membunuh domba, supaya kita clear di sini bahwa benar-benar itu semua mempunyai alasan yang pasti, bukan alasan abu-abu, Bang. Yesus tidak dibunuh, harus paham dulu. Kakandaku, Bang, kandaku, Juma silakan lanjut. Ini sudah membulet ini. Baik, saya tanggapi sedikit dulu ya apa yang dipaparkan oleh Bang Logos ini. Jadi ibarat kata ada orang yang sudah diikat, kemudian digorok lehernya. Sebelum digorok orang ini pasrah, kemudian kita boleh mengatakan orang ini tidak dibunuh karena dia sudah pasrah menyerahkan nyawanya, cuma tidak diikat. Ya itu asumsi, Bang. Jadi Anda menabrak aturan main, rumusan-rumusan gereja, bapak-bapak gereja awal mula sampai. Mau bapak gereja, mau bapak siapapun, kita hasilnya Alkitab, bro, Bible, Injil. Di Injil Yesus berkatakan, lalu ia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Secara fisiknya mati. Iya. Sama orang yang pasrah juga ketika dia dibunuh itu tetap aja pembunuhan, Bang. Pembunuhan itu dicabut paksa nyawanya. Kalau Yesus ya, tidak. Itu paksa, itu dipaksa itu. Dipaksa itu. Bukti daripada pemaksaan. Contoh misalnya, Yesus lari dari kejaran. Dia sembunyi dari tentara. Ada pengkhianatan yang kemudian diprakarsai oleh iblis. Yudas berkhianat. Itu bukti. Kalau Yudas itu tidak dianggap sebagai pengkhianat, berarti Yesus itu memang betul-betul. Nah, lalu kemudian ketika sabar, Bang, sabar. Ketika Anda mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya dalam arti kata memang dari awalnya dia datang untuk dibunuh, maka Yesus tidak perlu untuk bersembunyi dan iblis tidak perlu ambil peran dan Yudas tidak perlu berkhianat. Justru iblis itu akan bekerja bagaimana caranya supaya orang-orang tidak menyalib Yesus. Karena kenapa? Yesus datang untuk disalibkan, tapi faktanya kan tidak demikian. Yesus itu menghindar. Nah, bahkan di dalam Kisah Para Rasul nomor 2, ya, Kisah Para Rasul nomor 2 di poin 36 itu dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi hasil daripada penyaliban itu ya kematian. Karena Yesus sudah tertangkap, sudah terpaku, mau kayak mana lagi, gak bisa melawan, maka dia pasrah, mau tidak mau. Tapi itu kan proses pembunuhan, bukan Anda katakan mati sendiri berarti bunuh diri dong namanya. Bahwa Yesus itu seluruh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangankan membangkitkan hidupnya, ya orang mati bisa dibangkitkan. Makanya Yesus itu kalau mau selamat dari salib itu gampang. Dia bisa tembus, bisa tiba-tiba hilang. Filipus aja yang manusia bisa tiba-tiba pindah tempat dalam seketika. Filipus yang manusia sendiri, apalagi Yesus. Kalau mau Yesus, masalahnya Yesus nggak mau dalam secara personalnya, pribadinya nggak mau. Karena apa? Dia harus alami semua proses yang harus dialaminya dalam rangka penebusan manusia untuk sampai di titik di kayu salib. Bukan mati disalibkan, karena jelas kita ada dalilnya, bro. Kalau dia menghindar itu proses aja, tapi tetap ujungnya dia mau disalibkan. Makanya dia datang sendiri untuk disalibkan. Coba abang baca dulu di Ibrani 5 nomor 7 itu. Apa narasi yang ada di dalamnya. Supaya abang itu punya dasar kuat mengatakan hal yang bertentangan dengan rumusan gereja itu. Ibrani berapa tadi? Ibrani 5 nomor 7 coba dibaca. Sebentar saya cek Ibrani 5 ayat 7. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut.
dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Masalahnya di mana nih? Oh jelas, Yesus berdoa, dia Iya. beratap tangis, dia berkeluh kesah, ya, Ya. dia berdoa berharap supaya diselamatkan bukan dari utang, tapi dari kematian, Bukan dari dari maut. mau Itu di coba. sini Nah, menyelamatkan. Anda ini berasumsi lagi kan? Bukan asumsi, dengar dulu. Terus Anda mau apa? Ini dalil loh. Iya, ini maut di sini apa rupanya? Ya kematian lah, yang namanya maut pasti kematian. Yesus berdoa dengan ratap tangis begitu Bang. Dengan ratap tangis dia berdoa, dia bermohon kepada Sang Pencipta yang berkuasa untuk menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya doanya dikabulkan. Berarti dalam hal ini Yesus itu tidak mengalami maut karena dikabulkan doanya. Dia dari maut yang mana sekarang ini? Bukan kematian, alam maut itu yang dimaksud itu di tempat di mana orang kata selamanya. Itu kan abang kan berasumsi lagi. Itu melawan daripada dalil sendiri. Kok melawan pada dalil? Yesus itu kan kondisinya manusia kan sampai sebelum dia itu mati kan. Sebelum terangkat kan dia masih manusia dalam konsep rumusan gereja. Setelah dia bangkit, menurut Bang Kusnadi, bangkitnya dia bangkit seperti itu, makan daging dan seterusnya, makan ikan goreng dan seterusnya. Itulah kebangkitan. Berarti pada saat itu prosesnya Yesus sudah jadi Tuhan. Nah, pada saat dia menjadi manusia, dia telah mempersembahkan doa, permohonan, ratap tangis, keluh kepada Allah yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, dia didengarkan. Artinya, Yesus minta doa bukan minta nikah, bukan minta kaya, bukan naik pangkat, tapi dia minta diselamatkan dari kematian. Sebagai manusia, berarti pada saat dia hidup di dunia, Bang. Jadi gini bro, Gimana? Anda itu arti kata dia telah didengarkan itu, Anda mengartikannya doanya itu supaya jangan mati itulah disebut doanya. Kamu memahaminya salah. Itu bukan tentang kematiannya di kayu salib, tentang selama pelayanannya di bumi. Dia itu kan memang berdoa kepada Bapaknya. Nah itu dia. Artinya jangan pernah berharap Yesus itu dibunuh. Karena doanya dikabulkan supaya dia itu terhindar dari maut. Kan memang sudah dikatakan. Ini lebih jauh kita lihat. Bagaimana ketika dia dicobai iblis? Bagaimana ketika dia dicobai iblis? Di dalam Lukas 4 ya nomor 6 di situ diterangkan. Jika benar engkau adalah anak Allah, kata iblis, ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya agar mereka menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya agar kamu itu tidak kena celaka musibah. Nah kalau Anda, abang saya ini mengimani Yesus itu betul adalah anak Allah, dalam arti kata orang yang saleh, orang yang dekat, orang yang intim terhadap penciptanya, maka tertulis dengan jelas di dalam mana kitab itu diterangkan kemudian di Mazmur 91. Mazmur 91 betul, anak Allah itu akan diselamatkan oleh Allah, Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya agar anak Allah ini tidak mengalami maut. Dan itu yang terjadi kepada Yesus. Ketika dicobai, jika engkau ini adalah anak Allah, ada tertulis bahwa Allah akan mengirimkan malaikat agar menatang engkau di tangannya. Coba kau buang dirimu, kata iblis, ke bawah. Karena kau tidak akan mengalami maut kalau betul kau itu adalah anak Allah. Karena kenapa? Ada tertulis tentang anak Allah. Di mana itu? Ternyata cek itu di Mazmur 91, nomor 12 sampai nomor 16. Bagaimana kemudian sang anak Allah ini justru menyaksikan penyaliban yang terjadi kepada oknum yang menggantikan dia. Dalilnya jangan jelas. Nomor 16 dikatakan bahwa aku panjangkan umurmu dan aku kenyangkan engkau akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang menganiaya engkau. Coba Anda baca tuh. Oke, jadi itu sangat jujur gitu loh Bang. Anda mencomot ini untuk meneguhkan pandangan dalam logika saudara. Oke, itu terserah saudara. Tapi kita kembali dulu ke dalam Ibrani 5 ayat 7. Tadi Anda bilang dia supaya diselamatkan dari pembunuhan. Memang saya katakan dia nggak mati dibunuh. Dia mati diserahkan nyawanya. Jadi dia didengarkan.
Itu justru abang itu berasumsi liar itu namanya. Bentar ya, Itu saya ulangi. Dalam hidupnya sebagai manusia, oke, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan kepada dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia maut itu kan pembunuhan ya, yang dibunuhlah istilahnya. Dia itu memang didengarkan, dia akhirnya memang nggak dibunuh, tapi dia diberi kuasa untuk menyerahkan nyawanya sendiri. Dia memiliki otoritas untuk menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapaknya yang jadi sumber kehidupannya. Jadi Yesus doanya didengar, dia nggak mati dibunuh, tapi dia mati menyerahkan nyawanya. Kalau nyawanya diserahkan kepada Bapa, itu bukan mati namanya, bro. Yang mati dalam kekristenan itu kena. Artinya begini loh, Bang. Artinya hal luar biasa yang selama ini dijajakan oleh gereja, bahwa Yesus itu dengan kasihnya maka dia datang yang menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kalian, itu berarti sia-sia dong. Artinya tidak ada yang istimewa di situ. Istimewa dia menyerahkan nyawanya. Enggak, tidak istimewa, tidak. Karena kenapa? Orang-orang, khususnya orang Islam ya, itu di dalam kematiannya mereka ikhlas menyerahkan nyawanya. Apa bedanya dengan Yesus? Coba. Ini, saya misalnya, saya diminta oleh Allah, hari ini kamu mati. Saya ikhlas. Oke. Masa Yesus mau merontah? Padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa istimewanya coba? Jadi Anda mencoba membangun sebuah paradigma berpikir yang bertentangan dengan konsep gereja, gitu loh. Bro, kamu jangan mengatakan dia Tuhan ketika dia di manusia. Kamu harus tahu juga arti Tuhan dalam definisi. Memang begitu. Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan dan Tuhan tidak pernah menjadi Yesus. Nah, dari tadi saya dengarkan Bang Logos ini ya, itu bertentangan semua dengan pemahaman gereja. Kalau gereja itu memahamkan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Itu benar, Tuhan menjadi manusia, artinya nah, apa? Itu konsep dari mana? Tuhan menjadi manusia itu konsep dari mana Anda dapatkan? Siapa yang ngajarin? Sebelum kita masuk ke sana, saya tanya lu. Nah, ini penting, Bang. Ini penting. Kita sudah bertahun berdebat. Poinnya kemudian adalah kita berdebat itu di antara kita itu ada yang memang hobi untuk berdebat. Bukan berdebat karena ingin menyampaikan kebenaran, tapi memang karena suka ngomong gitu loh, suka pertentangan. Nah, yang saya sendiri hadir sebagai mewakili orang yang berakal, saya itu berdebat bukan karena hobi, tapi semata-mata untuk menyelamatkan orang-orang yang bisa memahami kebenaran itu seperti apa gitu loh. Ketika ditanyai Tuhan menjelma menjadi manusia, yang mengajarkan siapa? Ini poin sangat penting gitu loh. Tuhan itu apa artinya menurut Anda? Nggak usah ke sana, Bang. Nggak usah ke sana. Orang Indonesia ketika berbicara Tuhan, berarti itu nuansanya kepada pencipta alam semesta. Tahu Tuhan dalam siapa yang sekarang ngajarin Abang ini, Tuhan pencipta alam semesta menjadi manusia? Itu ajaran dari mana coba? Tahu arti Tuhan itu apa? Berbeda kita. Bentar, cuma dulu, kalau saya selesaikan dulu ya. Iya, silakan. Arti Tuhan Anda itu apa? Gimana? Arti Tuhan itu menurut Anda apa? Kalau menurut saya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, yang kami sebut dengan Allah. Oke, stop ya, sudah ya. Itu menurutkan saudara. Benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, benar. Dan Yesus, terus menurut Anda? Kalau menurut Anda Tuhan itu apa? Dengar dulu. Yesus itulah pencipta langit dan bumi. Oke. Gimana ceritanya? Ini dia. Coba minta dalilnya. Tolong minta dalilnya mana? Dalilnya mana? Inilah yang saya katakan. Bahwa antara kita berdua ada yang memang gemar berdebat. Ada yang berdebat karena ingin menyampaikan kebenaran. Sekarang Anda mengatakan Yesuslah pencipta langit dan bumi. Mana pengakuan Yesus? Bukan Anda yang sok tahu. Yesus yang harus sok tahu. Dialah wakil Tuhan, bukan Anda. Yang punya kapasitas menyampaikan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi adalah Yesus sendiri, bukan Anda.
Anda tidak punya kapasitas itu, selain Anda hanya cocokologi, asumsi, akal-akalan untuk membenarkan iman saudara. Sekarang yang menjadi landasan pijakan iman orang benar itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan itu siapa? Yang pernah duduk menjadi nabi. Yesus duduk menjadi nabi bagi Bani Israel. Dialah yang punya kapasitas, dia punya wewenang untuk mengajarkan tentang konsep ketuhanan. Apa kata Yesus? Kamu tidak dapat melihat Bapa, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, tetapi anak yang datang, dialah yang menyatakan tentang itu. Maka yang pantas menyatakan Yesus pencipta langit dan bumi, Yesus, bukan Anda. Sekarang saya minta, ada nggak dalilnya Yesus mengajarkan itu? Yesus yang menyatakan tentang Bapa. Ada nggak Yesus menyatakan tentang itu? Bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Bapa itu sendiri. Silakan. 1:3. Berapa? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus yang dicatat oleh rasulnya. Nah, oke. Saya minta pengucapan Yesus di mana itu dia ucapkan. Minta semua Al-Quran itu juga dicatat loh. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu. Abang kan mengatakan Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Yesus, baca urut dan Siapa? Mana dikatakan Yesus di situ mana? Oke, saya baca ya. Saya baca. Silakan. Jangan ditangga dulu ya. Itu dipegang ya. Silakan. Dan saya baca Silakan. ayat 1 sampai 3 sampai 14. Ya, biar kamu tuh paham. Pada mulanya ada Bang. dulu. Abang berdialog dengan orang yang paham betul dengan kitab Abang. Bukan jemaat gereja yang Abang sedang mengalami diskusi ini. Dalilnya di nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Taruhlah ini firman Allah. Ini tidak salah. Ketika dikatakan firman itu bersama Allah, Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Ini dalam arti sifat kalam. Kemampuan Allah berkata-kata. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Kalam. Sifat yang ada pada diri Allah, kemampuannya dia berfirman. Pada mulanya itu. Lalu kemudian dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Sifat Al-Kalamnya Allah. Bukan Yesus. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang ada nanti ketika Gabriel datang kepada Maria memberitakan tentang kehamilannya ibunya. Lalu kemudian dia lahir. Jadi Yesus itu berasal dari firman. Firman apa? Pernyataan, perkataan, kehendak Allah yang ternyata memang benar-benar terbukti terhadap Maria. Maria hamil melahirkan manusia bernama Yesus. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul. Firmannya siapa? Firmannya sang pencipta alam semesta. Firman itu telah menjadi manusia. Betul. Firman itu telah menjadi matahari. Betul. Firman itu telah menjadi bumi. Betul. Tidak ada yang tercipta di atas muka bumi ini tanpa firman Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi kalau Anda mengatakan dia yang menciptakan, salah. Yang menciptakan itu adalah Al-Kalam. Allah dengan sifatnya, ketika dia menciptakan maka dia mengatakan kun, jadi matahari, jadi matahari, jadi bulan, jadi bumi, jadi bumi. Tidak ada yang tidak terjadi ketika Allah menghendaki. Hamil Maria, hamil dia. Maria, kau tidak punya suami, kau tidak pernah disentuh lagi, tapi saya mau kau hamil dia. Lahir Yesus. Yesus adalah ciptaan yang berasal dari firman. Ya, itu tidak salah. Saya kasih kunci kah? Saya kasih kuncinya kah, Kanda? Saya bergantian dulu ya. Ya, supaya nanti kan Kanda sama Bang Logos bahas toh, saya kasih kuncinya. Jadi begini, menurut konteks menurut konteks dalam kekristenan, Saya apakah sabar satu saja ini saja, baru nanti lanjut sama ke Kandaku. Jadi begini, kita mengambil konteks ini seiring dengan apa yang kita bahas. Kalau memang Yesus itu Tuhan, di mana di dalam konteks Alkitab Anda atau Bible Anda atau ajaran agama Anda bahwa manusia apakah Tuhan yang menghakimi manusia yang berdosa atau manusia yang berdosa yang menghakimi Tuhan? Silahkan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti manusia yang berdosa yang menghakimi Tuhan Anda karena dosa manusia. Silahkan dibahas. Saya mau jawab si Juma dulu. Dari tadi dia ngomong, terus kita ngomong ditimpa-timpanya. Kesabaran itu sebenarnya membuktikan siapa Tuhan kita juga ya. Iya betul. Santai bang, aman bang, santai. Jadi
saya punya keyakinan memang agak sulit kita belajar menguasai diri ya. Jadi memang siapa yang menjadi Tuhan kita akan jelas dari penguasaan diri juga. Oke, saya bicarakan tentang lagi penciptaan tadi dulu. Saya jelaskan dulu ya. Mungkin semua sudah tahu nih, tapi kan perlu dijelaskan lebih jelas. Ini kalau bicara tentang perkataan Yesus, adakah dia sebagai pencipta dan langit nugi? Nanti kita pedang bermata dua. Nanti kalau dicatat di kitab saudara, adakah Allah mengatakan dia pencipta langit? Ada, yang nulis siapa? Akan jadi jelas, jadi masalah. Bisa saja saya mengarang sendiri cerita itu. Oke, kita bicara Babel. Bila kita menjawabnya. Yesus mencipta langit bumi. Yesuslah memang pencipta. Kenapa? Karena Yohanes rasul yang menjadi saksi, yang memiliki kehidupan yang mati normal, artinya dialah semua yang terakhir mati. Dia mendapat pewahyuan di sebelah Pak. Sudah tahu kita semua itu. Dia mendapat pewahyuan dan dia menuliskan semua pernyataan pewahyuan yang dia dapat, bukan mimpi ya, pewahyuan yang dia dapat, penglihatan yang dia dapat, dia catat semua itu. Jadi bukan di karang-karangnya. Kalau Anda nggak percaya dengan rasul kami Yohanes, ya pertanyaan juga, kenapa Anda bisa juga percaya kepada rasul Anda, kan gitu. Jadi Yesus, si rasul Yohanes mencatat, dia pencipta langit. Dia itu siapa? Kalau kita merujuk dari ayat 1 dan 2, memang agak masih kabur. Firman. Tapi ketika kita di Yohanes 1 ayat 14, Firman itu menjadi manusia. Kita tahu siapa yang menjadi manusia? Yesus. Jadi Yesuslah yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 3 yang disebut dia itu adalah Yesus. Dan Yesus itu punya otoritas dari Bapa. Ingat ya, hanya Yesus berasal dari Bapa. Bapa itu sumber dari mana Yesus datang. Dan kuasa Yesus itu dari Bapa. Kalaupun Yesus bisa menciptakan langit dan bumi, otoritas itu datang dari Bapa. Karena sekali lagi dia yang menciptakan, dari mana kuasanya? Dari Bapa. Bapa itu misterius. Nggak ada seorang pun yang tahu siapa Bapa itu kecuali Yesus. Karena Yesus mengatakan tidak seorang pun orang mengenal Bapa kecuali anak. Itu jelas. Kalau mengatakan cuma tadi begini, firman dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bisa bukan lisan ya. Itu personally. Sekali lagi personally. Jadi itu jelas Roma dari Amsal 4 ayat 4. Amsal 4 ayat 8 ayat 22 itu jelas di sana diterangkan siapa tentang aku itu, bahwa dialah nanti yang dirujuk dalam Yohanes 1 ayat 1, karena memang sudah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yesus sendiri mengatakannya, sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Rujukannya ya tadi Amsal 8:22. Yesus inilah yang menciptakan sorga dan bumi dan segala isinya. Sekali lagi otoritas dia memang dari Bapa. Jadi makanya dalam kita Kejadian itu penciptaan manusia ini kami itu yang menciptakan itu Yesus, tapi dalam perintah Bapa. Ibaratnya ya Yesus itulah sebagai tim eksekusinya gitu loh. Dia mengerjakan semuanya. Perintah Bapa, dia taat, tidak ada kompromi, tidak ada syarat. Makanya juga sampai dia taat menjadi manusia. Dia mau menjadi manusia karena ketaatannya kepada Allah. Oke, Bang, saya sanggah sedikit, Bang. Saya sanggah sedikit, Bang. Yesus dijelaskan di dalam kitab Bible Anda. Dia mulai pekerjaan dia ketika sesudah pencobaan di padang gurun. Dan itu ada ayatnya. Tapi ketika ada ayat yang mengatakan Yesus menciptakan langit dan bumi, dari Kejadian 1 ayat 1, Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Yesus bermulai pekerjaan dia ketika dia berumur 33 tahun sesudah pencobaan di padang gurun yang tadi kakanda saya sampaikan tentang pencobaan itu. Silakan lanjut. Sudah saya sampaikan tadi. Yesus itu bukan nama ya, personali lah. Karena Yesus itu nama yang diberikan ketika personali itu menjadi manusia. Jadi pribadi itu sudah ada di dalam kekekalan. Sudah. Dan pribadi yang si aku ini dalam Amsal 8 ayat 22 yang nanti merujuk kepada firman dan yang terakhir menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Personally itu sudah ada. Ingat ya, pribadi itu sudah ada. Sudah ada sebelum surga dan bumi ada. Dan pribadi dari manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia sempurna menjadi manusia. Bang, dan sudah benar ya, benar sekali apa yang Anda katakan. Tetapi konteks penciptaan itu
Boleh, pada boleh mulanya saya Allah bicara? menciptakan langit dan bumi. Oke, lanjut Pak. Lanjutkan dah, lanjut. Saya pikirkan dah jauh dari perangkap. Gantian jadi dong, saya sambung dari terus. tadi nungguin nih kelamaan. Silakan. Lanjut. Saya izin makan dulu. Ya, lanjut. Iya, enggak sedikit Silakan, aja. silakan. Ya Gurunda Zuma, Bang silakan. Malewa dan yang lain-lain ya. Saya udah nggak ngebahas lagi soal surga dan yang tadi diteruskan buktinya bahwa Yesus sebagai pencipta langit seisinya mana itu nggak ke situ, tapi saya ngejar Bungkus Nangdi nih ya. Tadi dia kan bilang punya temen yang tidak sholat tapi kelakuannya jauh dari teman-temannya yang sholat. Yang pertama ini kartu kuning ya buat Bungkus Nangdi, cerita tentang umat Islam lalu ditarik dengan ajarannya. Bagi Bungkus Nangdi kan tadi bilang lihat ajarannya ya. Jadi ajaran kami Islam, sholat itu tiang agama. Sholat itu yang membedakan antara umat Islam dengan kafir. Orang yang beriman dengan kafir bedanya dengan sholat. Jadi sampaikan kepada teman-teman Bungkus Nadi, kalau dia tidak sholat, di dalam Islam jatuhnya kafir. Itu yang pertama. Kemudian sholat itu mencegah yang mungkar dan yang jahat. Nah, perkara orang sholat tapi tetap melakukan kejahatan, berarti ada yang tidak benar dengan dirinya, bukan ajarannya. Kedua, Islam ajarannya jelas ya, misalnya tentang menyelamatkan nyawa. Saya seorang profesional, rescuer kelas internasional. Berbangga sekali di dalam ayat Al-Quran, ketika kita menyelamatkan satu nyawa, di mata Allah itu nilainya adalah menyelamatkan the whole human race, menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan ketika kita membunuh satu nyawa tidak berdosa, itu dianggap di mata Allah itu adalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu berbangga saya di situ ya. Terus kemudian di dalam ayat-ayat tadi dibacakan ada orang yang salah pengertian ayat-ayat teroris. Nggak ada. Itu kejahatan besar itu. Saya kasih kartu merah ya, Kusnangdi bilang begitu. Coba nonton videonya Gary Wills. Dia diledekin teman-temannya setelah peristiwa 9/11. Apakah kamu tahu di Al-Quran ada seperti itu? Dia malu sebab seorang teolog bicara keburukan Islam dan Al-Quran, tapi dia nggak pernah sama sekali baca Al-Quran. Karenanya dia 4 tahun mempelajari Al-Quran, lalu memberikan seminar tidak ada ayat-ayat pedang. Itu adalah ayat ketika sedang dalam situasi perang dan umat Islam diperangi. Jadi jangan dipakai aturan itu tatkala damai. Nah sekarang kalau kita balik, apakah ajaran Kristen ketika mau dipakainya perjanjian lama, bunuhlah semua yang bernafas, atau selamatkan perawan-perawan gak usah dibunuh, berikan juga jatahnya buat Tuhan. Itu ajarannya seperti itu. Lalu ajaran Yesus, ajaran kasih. Nah inilah bahayanya ya, seperti email-email dari Paulus, ya surat Roma. Jadi penguasa itu dianggap wakil Tuhan, gak boleh memberontak. Makanya di Indonesia, mohon maaf ini bicara fakta kalau konteksnya adalah ajaran ya, Islam mengajarkan lawanlah orang yang memerangi kalian dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara. Makanya perintah jihad, ya fatwanya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, itu fatwanya jihad. Kita juga punya ya di Bali, perang puputan. Mereka berdasarkan keyakinan agamanya, penjajah Belanda itu harus diusir. Nah kalau patokannya ajarannya, di dalam Bible, di dalam Gospel nggak ada. Kalian harus tunduk patuh kepada penjajah Belanda. Nah saya rasa gitu ya. Jadi kalau bicara tentang Islam, sebutkan juga Anda punya kebanggaan nggak ajarannya di dalam Gospel. Gitu Bang Julius, Bang Zuma, thank you, standby lagi. Iya, terima kasih. Saya bisa jawab Pak Ustadz Sugi tadi, ada sedikit menurut saya sih salah paham ya. Ustadz Unggul, bukan Sugi. Oh ya Ustadz Unggul. Pak Ustadz Sunggil, karena kebetulan sering di JCC Ustadz Sugi jadi Sugi. Oke gini,
kalimat kalau istilah Pak Ustadz Unggul tadi ya catatan-catatan Paulus secara hormat pada pemerintah. Pak Ustadz Unggul salah memahami surat-surat Paulus. Paulus itu sama seperti perkataan tadi Pak Ustadz Unggul ya. Konteksnya dilihat gitu loh. Jadi ketika Paulus mengatakan patuh pada pemerintah, patuh yang mana? Itu kalau dibaca ke bawah ada catatan tulisan dia itu jelas yang dimaksud patuh bayar pajak gitu loh. Jadi bukan patuh secara mutlak, yang mutlak itu hanya kepada Tuhan. Jadi Ustadz Unggul jangan menafsirkan bahwa kalau hormat itu patuh pemerintah itu secara total, bukan. Kristen tidak memiliki kewajiban mematuhi pemerintah jika peraturan itu melanggar iman Kristen sendiri. Contoh ini kalau kami dilarang untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami, kami nggak patuh. Karena itu prinsip. Nah, kedua, masalah ajaran PL, Kristen tidak pernah, sebenarnya Yesus tidak pernah, pengikut Yesus itu disebut Kristen. Jadi pengikut Yesus itu bicara bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi perjanjian lama, hukum-hukum aturan di sana itu untuk Bani Israel. Tapi kenapa itu dibuat menjadi bagian kitab orang Kristen? Itu karena ada nubuatan, ada rujukan, ada istilahnya historisnya. Kita pelajari perjanjian lama bukan untuk diimani, tapi cukup dipelajari. Apa bedanya mungkin para ustadz yang ada di sini kan mempelajari Alkitab. Udah, I get. Tapi kan tidak mengimani. Gitu. Itulah Pak, si malakamanya Kristen. Nggak punya bagaimana aturannya bila keadaan berperang. Kan adanya aturan berperang di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru tidak ada, kan selalu membawakan ajaran kasih, digampar pipi kiri, kasih yang kanan. Ini nggak bakalan bisa diterapkan dalam hukum-hukum. Islam lengkap, hukum pernikahan, hukum perbankan, hukum ekonomi lengkap. Jadi kalau bicara ajaran, nah itu tadi konteksnya adalah ajaran. Jadi jangan di-framing bahwa ajaran Islam itu adalah teroris misalnya. Ini nggak benar. Jadi sebuah framing yang salah. Kalau kita sudah anak-anak generasi milenial, saya banyak bertemu bahkan juga dari milenial Kristen ya, mereka cerdas-cerdas kok, nggak gampang lagi dibohongi para pendeta-pendeta atau misionaris-misionaris. Mereka tahu bahwa hal-hal seperti ini hanyalah framing, tidak benar. Jadi kalau mengenai ajarannya yaitu tadi, apakah ini benar-benar diajarkan atau tidak. Itu aja sih, saya yang mengkoreksi tadi kasih kartu kuning yang pertama, kartu kuning kedua, terus kartu merah buat bungkus nadi yang dia menceritakan tentang ajaran Islam yang di-framing, sementara dia tidak punya kebanggaan terhadap ajarannya. Itu aja, standby. Oke, gini dia, saya sangat setuju dengan Pak Ustadz Sudrajat ya tadi mengatakan Islam itu bukan teroris. Saya sangat setuju, itu oknum. Jadi memahami mungkin kitab Quran itu secara salah ya, salah memahaminya. Saya secara pribadi juga tidak pernah menyetujui apalagi mengatakan bahwa Islam itu teroris. Saya tidak pernah, saya pribadi ya, dan saya juga punya dalil akan hal itu. Karena juga di Kristen itu nggak boleh menghakimi orang tanpa ada bukti yang otentik ya. Jangan karena uang satu lembar palsu, uang semua yang asli ikut dirobek. Itu kan bodoh namanya. Jadi kalau ada oknum-oknum yang salah memahami Bible ataupun Al-Quran, lalu kita menganggap Bible itu sesat, Al-Quran itu sesat, itu orang goblok namanya. Jadi itu seperti saya bilang tadi, kodok di bawah tempurung. Ya, cuma masalah tadi juga pemahaman Pak Ustadz Sudrajat, saya kasih kartu kuning karena istilah Bapak saya kutip. Kristen sebenarnya tidak pernah bicara perjanjian lama, itu bicara perjanjian baru karena hanya di situ disinggung. Dan Kristen itu istilah Kristo, pengikut Kristus, dan pengikut Kristus itu melakukan apa yang diajari Kristus secara langsung. Oke, sekarang langsung aja Pak, to the point ya. Ketika Belanda datang ya, misalnya di Indonesia tidak ada umat Islam saat itu ya, ini kan penjajah datang nih, merampok,
kemudian menganiaya, kan kita nggak Ya. boleh kasih pipi kiri, kasih kanan, minta jubah, kasih juga rumah kita, tanah air kita, kemudian Ya. bahkan musuh pun yang menganiaya kita doakan. Lalu Ya. semangat mengusir penjajahan atau kezoliman itu gimana caranya? Kan nggak ada tuh ajarannya. Gini Pak, masalah Belanda, Jepang itu juga kan penjajah semuanya itu. Itu kan bukan bicara membawa mereka, itu membawa agama. Itu ideologi mereka. Jadi kalau pengajaran kembali kepada personalinya, bukan pengajaran agama yang betul dipercaya. itu Pak, Jadi itu konteksnya. makanya jangan ajarannya jangan tidak masuk ada. begini. Yang ada adalah kemanusiaannya. Kemanusiaan itu nggak beda antara ateis, agama ini, agama itu, semua sama. Kan ini konteksnya bicara tentang ajaran. Ajaran Anda tidak mengajarkan tentang cinta tanah air, tentang menghalau atau mengusir kezoliman, nggak ada. Disuruh memberkati ke orang yang menyengsarakan. Jadi gini, konsep yang sekali lagi kartu kuning Bapak unggul nih saya bilang. Kenapa? Di ajaran Kristen itu jelas ada. Kita ini sebagai contoh gini. Saya punya Mana otoritas ayatnya? Pakai dalil lah, pakai dalil Pak. Kalau saya ada dalil mau saya bacakan berapa banyak nanti bisa. Bapak dalilnya mana? Gini. Pernyataan Paulus, hai bapak-bapak, hai tuan-tuan, perlakukanlah hamba-hambamu sebagai mana kita ini memiliki tuan yang sama. Perlakukan dengan baik. Jadi bicarakan otoritas juga ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang punya otoritas contoh di pemerintahan, dia itu harus menunjukkan bukan di pemerintahan itu. Pak, kan konteksnya tadi penjajahan, jangan lari ke pemerintahan. Ini Belanda datang menjajah Bapak sekeluarga. Ya, itu saya konteksnya. Tanya Bapak dulu, Bapak pernah tahu nggak bahwa di dalam hal itu orang Kristen juga melawan penjajah? Oh, itu karena mereka punya nilai semangat nasionalisme, bukan karena panggilan agamanya, bukan karena ajaran agamanya. Saya tidak menafikan bahwa banyak pejuang-pejuang dari Kristiani, banyak ratusan ribu atau mungkin jutaan, saya tidak sangkal itu, tetapi berangkatnya mereka dari sisi kemanusiaan, bukan ajaran. Kalau kami Islam diajarkan mengusir penjajahan, mencintai tanah air, itu ada Pak. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tertulis secara lettertil mereka melakukan itu berdasarkan nasionalis, itu kan pernyataan sepihak. Karena kalau kita bertanya makanya kepada saya orangnya, minta dalilnya supaya tidak dibilang sepihak saya. Dari tadi saya nunggu dalilnya mana Pak, untuk membela tanah air, mengusir penjajah, jangan mau jadi hamba dari sesama manusia. Itu yang saya tunggu. Ya kan sudah jelas tadi. Kita ini sebagai tuan harus harus kita berlaku yang benar. Sebagai hamba juga berlaku yang benar. Jadi itu kalau dia, kita Pak, ini jadi melegalisir penjajahan. Belanda datang sebagai tuan, kita sebagai hamba, budak. Udahlah jelas Pak, udah saya udah nggak mau lagi. Udah clear ini. Julius lah sambung lagi. Saya standby aja. Silakan yang lain. Saya sih nggak setuju ya kalau dikatakan Kristen itu mendukung ya penjajah dalam hal ini, membiarkan begitu. Saya nggak setuju. Karena apa? Karena itu pernyataan sepihak. Kita nggak tahu persis dulu. Ada lagi mau tambahin masalah penjajahan ini? Dulu dalil-dalilnya itu kita nggak tahu persis ya. Orang Kristen juga banyak yang mati terbunuh. Dalilnya nggak ada. Dalil di mana nih? Kristen itu. Loh, kita harus membela kebenaran. Kebenaran itu mencangkup. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu yang jelas. Coba tunjukkan di Al-Quran dulu. Secara tertulis membela negara. Pak Ustadz Unggul bisa share screen nggak? Loh, kamu dulu. Coba tanya dulu. Gua kan nggak bisa share screen. Gimana sih? Coba dulu. Bisa ditampilkan? Ya, apa yang mau ditampilkan? Lalu, Pak Ustadz Unggul ada ayatnya nggak? Ustadz Unggul.
Oke, mungkin silakan ngomong dulu sambil gua cariin. Kalau Bang Juma. Ya udah, saya boleh nggak komentar nih? Ya, silakan Pak, silakan. Jadi begini ya, kalau kita di rumah, ya kita punya anak. Ada anak yang balita, ada anak yang sudah lebih dari balita, remaja. Nah, makin kecil seseorang anak itu perlu dibimbing secara detail. Bahkan kita ajarin dia pakai celana dalam, pakai baju, pakai celana, bahkan juga bagaimana makan dan lain sebagainya itu begitu detail. Tetapi kalau anak kita sudah dewasa itu nggak perlu diajar. Dia akan mengerti sendiri, dia akan mengambil jalan yang terbaik. Jadi kalau soal membela negara itu nggak perlu diajarin. Kalau itu direbut ya pasti dipertahankan. Sedangkan mengenai soal hukum kasih mengasihi, itu mengasihi sesama manusia itu bukan artinya betul-betul kalau kita ditempeleng pipi kiri dikasih pipi kanan. Itu prakteknya nggak demikian. Itu artinya kita mengasihi dia, tentu kita juga akan bukan dengan cara langsung dibalas gitu. Kalau enggak wah orang-orang Kristen di mana-mana habislah dijarah, habislah digebugin gitu ya. Itu nggak begitu pemahamannya. Bagus tadi, ini ada satu buku yang bagus ya. Saya belum baca ya. Udah sampai tapi belum sempat saya baca habis. Ya, mana bisa dipraktekkan itu ajaran seperti itu. Tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Ternyata zaman dulu Bang Kusnadi ya, sejarah Indonesia ada mencatat bahwa dulu orang Batak itu terpecah dua. Jadi orang Batak yang ada di Sumatera Utara itu terpecah dua. Satu membela Sisingamaraja melawan penjajahan, yang satu lagi mendukung penjajahan, artinya mendukung Belanda, yang saat itu pihak ini, Normansen ada di sana gitu. Karena Normansen saat itu dilindungi sama Belanda, dan orang-orang Batak juga mau melindungi Normansen. Jadi terjadi dua kubu. Ya, bagi orang Batak kan serba salah, mau dukung rajanya atau mau dukung rasulnya gitu kan. Karena bagi orang Batak itu Normansen itu udah seperti rasul gitu, rasulnya orang Batak. Jadi sempat berantem mereka dua, jadi sempat perang. Ya, sempat perang. Jadi dilema juga bagi orang Batak, mau bela tanah air, mau bela rajanya, atau mau bela rasulnya gitu. Nanti kita bahas di satu topik tertentu itu ya, kita keluarkan datanya. Ini saya bukunya udah ada, cuman belum sempat saya baca habis. Ya, yang pasti gini, Kristen itu Yesus tidak pernah mengajarkan membela kejahatan, nggak pernah. Justru kita membela kebenaran. Gini, Bang Logos, kalau perang itu nggak bisa bilang jahat nggak jahat gitu ya. Perang itu dua kubu bertarung, masing-masing punya kepentingan masing-masing. Maksud saya menjajah itu bro, kan gini, Belanda itu kan menjajah, itu kan kejahatan karena mengambil hak orang lain dengan bagi paksa. Orang Belanda bilangnya bukan menjajah bang, koloni. Mereka dulu nggak bilang jajah. Ya, istilah, ya itu kan hanya istilah saja, tapi kan artinya kan sama, mengambil hak orang lain dengan paksa, kan itulah namanya. Mau koloni itu kan perhalus bahasa sajanya itu. Cuma tetap pengajar. Bahkan dulu orang Batak yang jadi Kristen itu dikasih prioritas gitu. Jadi cara mengadu dombanya dengan ini, siapa yang mau jadi ikut Kristen dijadikan karyawan. Nah kan ya itu tadi ibaratnya seperti divide in Vera itu kan. Ya namanya juga manusia. Mereka kalau pemahaman imannya itu nggak kuat, ya jujur agama manapun pasti tergoda yang namanya dunia ini. Jadi nggak usah misalnya sesuatu yang luar biasa di situ, kita harus masuk ke ranah lebih dalam lah. Siapapun mau istilahnya dulu waktu Indonesia dijajah Belanda ini banyak kan yang Muslim juga pro sama mereka, tapi itu kan karena bicara iming-iming gitu loh. Oh di mana ada status Muslim yang pro? Loh itu nggak bisa kita ceritakan sekarang, nggak mungkin mereka bisa masuk. Jangan melakukan statement seperti itu. Yang jelas, yang menjajah Indonesia 100% Kristen. 100% Kristen yang menjajah Indonesia. Itu agamanya, kalau imannya nggak benar itu. Jadi Yesus itu nggak pernah mengajarkan menjajah. Dia kan pakai, tolong dibuka ayat Lukas, Bang Jul. Jika dia tidak menganggapku sebagai raja, pancunglah depan mataku, depan mata kepalaku. Berapa tuh lupa? Buka.
Lukas. Itu perumpamaan tuh, Pak. Waduh. Bukan, memang lu Tadi di gini. awal kan Pak Ryan juga sudah bilang, saya setuju Iya. bahwa banyak sekali Perumpamaan. oknum. Jadi kalau lihat itu Iya. bukan dari oknum-oknumnya, tetapi dari Terserah ajarannya kaum dong. Amalek, bunuhlah mereka, ya kan? Itu Sampai perjanjian bayi-bayi lama. dibunuh, keledai. Itu Emang perjanjian lama dengan perjanjian baru Tuhannya beda. Beda lah. Beda. Kisah Beda, di beda. dalam Oh, beda. negara Israel Kisahnya. sendiri. Oh, Tuhannya beda. Banyak hal yang Baru tahu saya. ada maknanya. Makanya iya, kalau iya, untuk iya. itu silakan orang Yahudi yang menyelesaikan, menjawab Oh, gitu. giliran ente punya ayat mendukung di Taurat, ente ambil. Siapa yang ambil? sama-sama. Gimana ini ente Yang tebang penting pilih, kita tebang pilih, meluruskan ente? pemahaman. Kalau pemahamannya salah ya kita luruskan. Nah, ini perjanjian baru aja di Lukas. Tapi yang Karena ambil kalau- perjanjian lama siapa tadi itu? Karena kalau perjanjian lama itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau perjanjian baru itu mereka mempertuhankan hamba dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang terdapat di Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Dan Bukan itu mentuhankan. fakta dan jelas. Bapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan itu beda. Iyalah, Yesus yang diangkat Bukan. Bapa menjadi Iya. Tuhan seperti Musa. Lihatlah, aku telah mengangkat engkau menjadi Allahnya Firaun dan Harun abangmu menjadi Iya. nabimu. Iya, Betul. jadi Yesus kan Tuhan angkatan begitu. Iya, memang diangkat Bapa. Tidak seperti diangkat. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub tidak ada yang mengangkat Iya. mereka menjadi Allah. Iya, Sekarang kan terbukti masalahnya bukan Tuhan itu banyak. Orang Buddha punya Tuhan, Hindu punya Tuhan. Jadi ateis pun punya Tuhan. Iya, banyak. Kalau Jadi Tuhan masalahnya- lain banyak, maka Krishna juga itu makanya- seperti Tuhan, Zeus. makanya Tuhan yang benar itu siapa? Yang pasti kan berkuasa di surga dan di bumi. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus sudah berkata, Yang memberikan Kepadaku kuasa telah kepada Yesus diberikan. yang diangkat. iya. Nah, iya. Makanya Yesus Diangkat. sekarang itu jadi Tuhan yang berkuasa di surga. Ah, dan di bumi. sekarang begini, otoritas yang terbesar itu yang memberi atau yang menerima? Yang memberi. Yang memberi berarti Tuhannya Yesus ya Allah. Tapi kan Seperti- kuasa otoritas seperti kata Yesus Tapi kan di otoritas Injil itu Yohanes. otoritas itu udah dikasih penuh sama Yesus. Sekarang gini, kalau Iya. saya Berarti Bapak saya pensiun sekarang ya? Berarti Bapak Iya, pensiun Bang. sekarang? Nah, ya, pensiun. saya mau bilang begini, mau Enggak, istilah sekarang tar apapun, dulu. iya Bapak saya berarti jawab, pensiun sekarang? saya jawab, Pensiun? biar saya jawab. Dia pensiun? Apapun saya jawab, apapun istilah yang mau Ya. kalian kenakan, yang pasti Yesus sekarang yang berkuasa di sorga dan di bumi. Selesai. Iya, berarti Bapak pensiun. Selesai. Mau pensiun kah, mau Iya. gimana, istilah itu terserah. Tapi kalau saya kasih dalilnya, Bapak pensiun. ketika Yesus tidak berkuasa di surga, Anda terima enggak? Di mana? Karena itu pernyataan terakhir Yesus loh, ingat ya. Yesus ketika jadi manusia, Yesus kalau setelah ada dia seorang, naik naik ke surga itu Ada, pernyataan iya. terakhir. Pernyataan ada terakhir. ada seorang ibu yang diceritakan di Bible Anda meminta kepada Yesus agar kedua anaknya itu duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Apa Ya. kata Yesus? Ya, dapatkah kamu minum cawan daripadaku? Jawab si ibu, dapat. Iya, iya. Nah, jawab Yesus, cawanku dapat kamu minum, tapi mengenai duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, aku Ya. tidak berhak. Itu Ya. kembali kepada Bapa yang berkehendak kepada Betul. siapa yang dia beri. Nah, berarti Betul. Yesus tidak berkuasa di surga. Iya, ketika di Selesaikan Anda bumi. belakang. Berbicara di surga, Kan- Bang. Bukan di Maka saya bumi. bilang, maka saya katakan, pelajari Mereka Yesus minta secara itu, mereka kronologis. minta itu di surga apa di bumi? Sekarang saya Bisa tanya, mereka jelaskan minta di ya. surga apa di bumi? dengar. Ketika bicara tentang itu, Yesus belum berkuasa loh. Makanya mempelajari Yesus, mempelajari Yesus itu kronologis, benar kronologisnya Belum ada. diangkat. Yesus Belum belum diangkat. diangkat. Benar aja. Belum itu. Tuhan angkat. Benar, benar. sekarang sudah diangkat. Yesus. Makanya Ya. ini dalilnya ada. Kalau Anda Iya, mungkin sementara Bapak menganggap ini pensiun, gitu kan. mau menganggap ini pensiun. lelucon, mau menganggap ini sebuah lelucon, hal-hal yang negatif terserah. Oke. Karena Oke, saya yang kasih ya, pasti saya kasih di ayatnya. Bible. Saya kasih ayatnya bagaimana Yesus diangkat menjadi Tuhan. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dia katakan demikian, hai orang Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Allah menjadikan Tuhan. Padahal konteks di perjanjian lama jangan ada ilah-ilah lain di hadapan. Kok Tuhan bikin Tuhan satu lagi? Bertentangan ini. Yang ngomong itu tuh siapa?
Baca di perjanjian. Itu Oke. itu perkataan itu sama siapa? Loh, katanya itu kan firman Tuhan menurut Anda tadi. Yang bilang siapa? Itu firman Tuhan untuk siapa? Lah untuk Anda. Yang Untuk Anda siapa? yang bilang kan, bukan untuk kami. Loh, kan saya dijelaskan tadi perjalanan Yes, lama yes. itu, tolong direkam ya, direkam baik-baik dalam pikiran. Ya. Perjalanan lama itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Sudah. Oke, sekarang Kristen mengambil korban penebusan dari jajaran Bani Israel itu, kenapa kalian ambil? Sehingga ada konteks penebusan dosa. Dari mana kalian ambil kalau bukan dari ajaran Bani Israel? Itu kan gambaran. Itu kan kamu abu-abu yang saya bilang. Kok abu-abu? Kalau Hukum-hukum yang pepatah mengatakan, pepatah pintar mengatakan lempar tangan sembunyi batu, tapi kalau Anda lempar tangan batu simpan. Akhirnya ketahuan. terserah Anda Anda lah. mengatakan perjanjian lama untuk Bani Israel, tetapi Anda ikut ajaran perjanjian lama mengenai konteks penebusan, perpuluhan, semua perjanjian lama. Tahu nggak perjanjian? Ingat, ini perjanjian loh. lanjut yang lain lagi. Saya tidak mampu lagi nih. Kalau sudah begini saya tidak mampu lagi. Saya sedikit ya, kawan. Iya. Saya pamit sedikit Iya, lagi. kan. Ada sudut pandang berbeda nih, mana tahu ya, perempuan soalnya. Ya, Shalom dari siapa nih? Mulia Johnson. Halo, Shalom Bu Mulia Johnson. Oh ya, salam Pak, salam. Oh, cowok rupanya. Ya, ada yang mau disampaikan Bang siapa nih kita panggil? Saya baru mengikuti Pak karena tadi ada urusan. Jadi saya mau nyimak aja dulu sebentar Pak. Lanjut aja Pak. Dapat linknya dari siapa nih? Perasaan gua nggak taruh di live chat. Hah? Maksudnya? Ada lah Pak. Oke, siap. Oke, mungkin. Dari grup, kayaknya masuk dari grup kan mungkin. Tapi aku nggak taruh di grup loh. Oh ya sudah, tidak apa-apa, Iya. mungkin dari Yang penting tidak apa-apa, pembahasan mungkin kita Pak. Siap. iya. Oke, dari Bang Oke, Lima, lanjutkan ada yang Dakun. mau Saya sedikit deh tanggapi tadi Bang Logos terakhir dari saya. boleh. Iya, Kanda. Monggo. Boleh ya? Boleh kan? Jadi Boleh Kanda, boleh. Oke, yang tadi yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman berdasarkan Yohanes dan firman telah menjadi manusia. Jadi gini, kalau kemudian ketika saya mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu adalah dialah pencipta alam semesta berdasarkan Yohanes 1 nomor 3, kemudian Anda mengatakan bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang menuliskan tentang Al-Quranul Karim? Ya tentu beda lah. Apa bedanya? Ini saya sudah pernah menerangkan kepada Bang Kusnadi juga, seingat saya pernah saya sampaikan. Kalau Tuhan Anda dengan Tuhan kami, umat Islam dan juga Bani Israel, itu tidak pernah nuzul menjadi manusia. Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Maka sejatinya Tuhan Anda lah yang harus menerangkan kalau dirinya adalah pencipta alam semesta, bukan orang lain. Kalau Allah tidak pernah nusul menjadi makhluk, sehingga yang menyatakan dia sebagai pencipta alam semesta adalah dutanya, wakilnya, layaknya Musa, Abraham, Ishak, Yakub menerangkan tentang Allah. Nah, Tuhan Anda nusul jadi manusia, dikandung, bahkan dibunuh oleh manusia. Maka sejatinya dialah dari mulutnya sendiri yang harus mengatakan bahwa dia itulah pencipta alam semesta. Bukan Yohanes. Bukan Yohanes yang mengatakan itu. Lalu kemudian saudara mengatakan hanya Yesus yang berasal dari Allah. Itu berarti Anda tidak memahami kitab Anda sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 2 bisa dikatakan Yesus berasal dari Allah memang. Tetapi Anda harus tahu 1 Yohanes 5 nomor 19, kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12, bahkan lebih parah lagi, segala sesuatunya berasal dari Allah. Berarti Yesus itu berasal dari Allah, Anda semua juga berasal dari Allah. Kalau berdasarkan itu, maka Anda semua adalah Tuhan. Kemudian pernyataan Yesus itu adalah firman. Kalau Yesus itu firman menjadi manusia, kita kembali kepada kitabnya Bani Israel yang kemudian Anda katakan itu adalah perjanjian lama. Orang Israel tidak pernah mengatakan kitabnya perjanjian lama. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Yeremia 31 nomor 33,
Justru Torah yang Anda katakan perjanjian lama, itulah perjanjian barunya Allah. Kitab Anda itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan Yesaya, mengajarkan kitabnya Musa kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan kitabnya Lukas, kitabnya Paulus, apalagi. Jadi yang menjadi patokan kemudian ketika sahabat-sahabat sini mengatakan, perjanjian lama bukan kitab kami, ya sudah. Berarti kitab Anda murni ajaran dari Romawi, Yunani. Itulah Tuhan Anda. Kalau begitu jangan katakan Basem, jangan katakan YTVP. Katakan dari mana pengajaran agama Anda. Bahasa Yunani. Jangan sebutkan Tuhannya Bani Israel. Sebutkan Tuhannya orang-orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Itu poinnya. Kemudian, di dalam Yesaya 55 nomor 11 dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruh. Terhadap apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang ketika Allah mengatakan di dalam Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu sebagai firman keluar dari mulut Allah atau keluar dari mulut rahim manusia? Kalau Anda mengatakan keluar dari mulut rahimnya Allah Yesus itu, berarti berdasarkan firman di dalam kitabnya Bani Israel, Mazmur 92 nomor 9, tetapi engkau ya Allah ada di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Engkaulah Tuhan berada di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Berarti ketika Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah, dia harus berupa manusia jatuh dari langit, turun ke bawah. Begitu sampai di bawah perjalanan 50.000 tahun, 1.000 tahun perjalanan dari langit ke bawah ke bumi. Sampai di bumi itu harusnya dia sudah tumbuh jenggot. Harusnya sudah berubah Yesus itu tiba di bumi. Bukan jadi orang lahir dari bibir wanita, dari bibir vagina wanita. Karena kenapa? Dikatakan dalam kitabnya Bani Israel, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang aku perintahkan kepadanya. Nah, kenapa saya katakan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia? Karena berdasarkan dalil ini, firman Allah dia nyatakan kepada Gabriel datang kemudian sesuai dengan instruksi Allah datang kepada Maria. Sampaikan ke Maria, kamu akan hamil, engkau akan dinaungi oleh Roh Kudus, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak bernama Yesus. Itulah firman Allahnya. Yesus belum ada di situ. Maka kemudian Maria yang perawan tidak punya suami seketika hamil. Karena siapa yang menghendaki Allah? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Allah mengeluarkan, dia berfirman, menyampaikan bahwa sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hamil dia. Nah, perintah ini yang disampaikan oleh Allah kepada Gabriel kepada Maria, itulah yang disebut firman. Kemudian Yesus disebut ciptaan, dia manusia karena dia tercipta berdasarkan atas asalnya. Apa itu? Kehendak Allah, firman Allah, keinginan Allah, ide Allah, gagasan Allah. Yang dikatakan kalam atau firman yang melekat pada diri Allah, yang bersama-sama dengan Allah berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, kalau itu adalah firman Allah. Itu adalah ide, gagasannya Allah. Yesus itu bukan ide, Yesus itu bukan gagasan. Yesus itu adalah hasil daripada ide, atau itu adalah karya, atau itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah ciptaan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kemudian Anda mengatakan, Yesus diberi kuasa, kan sudah dibantah tadi. Di dalam kitab Anda sendiri kan sudah jelas dikatakan seperti yang Adinda Rahmana Raja terangkan tadi. Bagaimana kemudian di dalam Matius 20 nomor 20 diterangkan sampai nomor 28. Itu ceritanya sangat luar biasa di situ. Ketika ada orang perempuan, di surga nanti saya mau anakku yang ini di sisi kirimu, yang ini di sebelah kananmu. Apa yang dikatakan? Oh tidak, aku tidak berhak untuk menyatakan itu. Aku tidak punya hak untuk mengatakan siapa yang di kiriku, siapa yang di kananku. Kemudian kalau Anda jauh melihat kitab Yunani Anda yang dituliskan di Pulau Patmos, apa yang diterangkan di kitab Wahyu? Hanya 144.000 orang Yahudi yang disiapkan di mata mereka untuk masuk ke dalam surga. Kalian yang bukan Bani Israel, surga mana yang tepat nanti? Ayo, di surga mana Anda akan ditempatkan nantinya? Karena Yesus menurut kitab Anda itu akan menyiapkan orang-orang Israel saja.
Dia memanggil ke-12 suku Bani Israel untuk menghakimi. Mereka berada di atas 12 tahta untuk menghakimi suku-suku dari Bani Israel. Dia tidak menghakimi seluruh dunia. Kenapa hanya sebatas Bani Israel? Karena Yesus memang diutus hanya kepada Bani Israel. Jadi kalau sahabat saya mengatakan Yesus itu adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Yesus, Yesus menjadi manusia dan seterusnya. Ini konsep yang dibangun belakangan. Yesus tidak pernah mengajarkan. Saya simpulkan begini. Islam maupun Kristen memahami Yesus itu adalah utusan Allah. Itu tidak boleh Anda buang dari iman Anda, sahabat-sahabat Kristenku. Itu tidak boleh Anda singkirkan dari konsep iman Anda. Yesus di ratusan dalil di dalam kitab Anda mengaku dia utusan Allah, mengaku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu yang diakui oleh mulutnya sendiri. Maka Islam dan Kristen dalam poin ini sama, mengakui Yesus itu adalah utusan. Poinnya adalah, ketika Yesus itu adalah utusan, maka tentu sebagai utusan, dia menerima firman dari Allah. Sebagai orang yang menerima firman dari Allah, dari pencipta alam semesta, maka kedudukan firman yang diterimanya itu tetap posisinya sebagai firman Allah. Tidak bisa berubah menjadi perkataan atau firman Yesus. Nah, posisi inilah kemudian Yesus katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya apa? Yesus menjunjung tinggi firman yang dia terima. Adapun kemudian penjabaran dari firman ini, inilah yang disebut sabda. Inilah yang disebut sabda-sabda Yesus. Apa itu? Uraian Yesus tentang firman yang ia terima. Penjelasannya dia. Kalau di dalam ajaran Islam disebut hadits. Sabda Rasul kepada kaumnya ketika dia menerima wahyu dari Allah. Contoh, salatlah kamu, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang kemudian menjabarkan salat itu? Hadis menerangkan, sabda menerangkan. Sang penerima firman menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti sang utusan inilah kemudian yang menjabarkan tentang firman yang diterima dari sang pengutus. Yesus mengatakan, contoh misalnya, sambil poin sederhana. Di dalam Yohanes 5, nomor 19, nomor 20, Yesus menjawab mereka. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika ia tidak melihat Bapa mengerjakan hal tersebut. Artinya, Yesus sebagai utusan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa pun, poinnya kemudian adalah hanya sebagai utusan. Pertanyaannya, sebagai penerima firman, mana firman-firman yang ada diterima oleh Yesus? Sementara yang dituliskan oleh pengarang kitab Kristen Perjanjian Baru, itu adalah sabda-sabdanya Yesus. Penjabaran-penjabaran Yesus. Antara Yesus hubungannya dengan Tuhannya, antara Yesus hubungannya dengan murid-muridnya, antara Yesus dengan isi daripada pengajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang dilakukan, yang dituliskan oleh pengarang kitab Anda melalui investigasi penyelidikan. Poinnya, mana firman yang diterima oleh Yesus dari Allah. Inilah yang disebut Injil di dalam Al-Quran. Yang kemudian dilenyapkan dan dihilangkan. Yang dimunculkan sekarang ini adalah sabda-sabda Yesus. Yang dituliskan berdasarkan salinan-salinan, penyelidikan, dan seterusnya. Bukan pernyataan lisan dari Yesus ke orang kedua sebagai penulis, tetapi yang ada di Kristen itu adalah tulisan yang berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak kenal. Contoh, Lukas menuliskan dari saksi lagi. Yesus menuliskan dari kesaksian. Saksinya siapa? Siapa nama saksinya? Tidak diterangkan. Karena itulah kemudian saya katakan, Injil Yesus sudah tidak ada. Yang ada adalah sabda-sabdanya yang dituliskan berdasarkan terhadap penyelidikan. Parahnya kemudian adalah, di samping sabdanya sudah ada dan tidak mengajarkan tentang dirinya adalah Tuhan itu sendiri, teman Kristen mencoba membangun rumusan-rumusan baru di luar pengajaran Yesus, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang muncul menjadi manusia. Demikian dari saya, para sahabat-sahabat sekalian, saya tetap nyimak. Dari saya, ya ini adalah closing dari saya untuk saat ini. Saya tetap nyimak sampai di mana Anda menanggapi. Insya Allah di waktu lain kita akan berdialog kembali. Terima kasih.